Bab 1951, Kehidupan Lajang 8. Nona Mingyue, kamu di sini juga. Kebetulan sekali. Saat Situ Mingyue sedang melihat Lin Ming, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Dia berbalik untuk melihat seorang pemuda berusia 17-18 tahun dengan jubah bersulam memegang pedang dan berjalan keluar dari medan perang. Saat pemuda ini memandang Situ Mingyue, wajahnya penuh senyuman. Dia adalah pangeran kerajaan ilahi peleburan yang agung. Dengan bakatnya ia berpeluang menjadi putra mahkota, atau paling tidak diberi gelar raja. Dia selalu memiliki kesan yang baik terhadap Situ Mingyue. Namun, dia bukanlah seseorang yang sangat menyukai Situ Mingyue. Sebaliknya, dia menjaga jarak agar tindakannya tidak terlihat menjijikkan. Apa yang Nona Mingyue lihat? Pemuda itu melihat ke arah yang dilihat Situ Mingyue sebelumnya dan melihat Lin Ming. Penampilan Lin Ming menyebabkan pemuda itu sedikit mengernyit. Mengapa Situ Mingyue datang untuk melihat keadaan playboy sampah itu? Lin An itu agak aneh. Kudengar kedua guru yang meninggal itu awalnya dikirim untuk melindunginya. Guru-gurunya meninggal tetapi dia benar-benar selamat. Terlebih lagi, yang aneh adalah orang ini entah bagaimana berhasil lulus kursus bertahan hidup dan memperoleh hasil peringkat yang hebat. Dengan levelnya saat ini agak mencurigakan. Saat pemuda itu berbicara, Situ Mingyue mengerutkan kening. Dia tidak menjawab. Pada saat itu, sebuah gagasan yang sangat mengejutkan muncul di hatinya, gagasan yang sulit dipercaya dia pikirkan. Lin An masih sangat muda namun memiliki kedalaman yang tersembunyi. Adapun kekuatan sejatinya, itu benar-benar melampaui akal sehat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan bakat. Selain itu, penampilannya mirip dengan pria di masa lalu itu. Apakah memang ada kemungkinan Lin An adalah reinkarnasi dari orang itu? Ide ini menyebabkan Situ Mingyue menghirup udara dingin. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat itu. Orang itu, dia telah kembali ke benua tumpahan langit. Mengapa dia ingin kembali? Tapi saat ide-ide ini terlintas di benak Situ Mingyue, dia melihat Lin Ming, yang sedang berbaring di halaman berumput, tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Matanya seolah menembus medan perang yang ramai, menembus segalanya, bersinar seperti bintang. Hari-hari berlalu, tahun-tahun berlalu, 3 tahun berlalu, Lin Ming sekarang berusia 18 tahun. Selama 3 tahun ini, kekuatan Lin Ming berkembang pesat. Setelah dia memperoleh kehidupan baru, semua esensi yang dia kumpulkan sebelumnya telah dipindahkan ke tubuh barunya. Dan tidak hanya tidak melemah, namun malah menguat seiring dengan kelahirannya kembali. Jadi, dalam hal tubuh fana dan vitalitas darah, Lin Ming tidak perlu melatihnya sama sekali. Demikian pula, dunia batinnya telah lama terkonsolidasi. Bahkan ketika budidayanya telah jatuh ke titik terendah, dantiannya masih merupakan dunia batin dan bukan inti yang berputar. Dengan demikian, kemacetan tidak ada dalam budidaya Lin Ming. Selama energi yang cukup terkumpul di dunia batinnya maka itu akan menjadi stabil seperti saat Lin Ming adalah puncak Holy Lord. Adapun hukum tidak perlu disebutkan. Hukum yang dia pahami tidak berkurang dalam kelahirannya kembali. Sebaliknya, selama beberapa tahun terakhir ini dia memperoleh banyak pemahaman baru. Seperti ini, Lin Ming tidak memiliki masalah dalam landasan budidayanya. Landasannya kokoh melampaui keyakinan. Apa yang Lin Ming perlu latih sekarang adalah keadaan pikirannya. Selain itu, ia perlu mengumpulkan akumulasi. Yang dia butuhkan adalah waktu. Pada hari ini saat Lin Ming diam-diam berkultivasi di kamarnya, matanya terbuka dan kekuatan indranya melonjak keluar, menyelimuti seluruh kerajaan ilahi burung vermilion. Kerajaan ilahi burung vermilion jauh lebih besar daripada kerajaan keberuntungan langit di masa lalu. Sekarang, kekuatan jiwa dan budidaya Lin Ming yang terus berkembang sudah cukup untuk menutupi semuanya. Formasi susunan di berbagai istana kerajaan ilahi vermilion tidak mampu menghentikan akal sehat Lin Ming. Saat perasaan Lin Ming menutupi segalanya, beberapa pusat kekuatan laut ilahi dari kerajaan ilahi burung vermilion sepertinya merasakan sesuatu. Hati mereka bergejolak, terasa seolah angin sepoi-sepoi bertiup melewati mereka. Namun, pikiran mereka langsung tenang setelahnya. Mereka mencoba merasakan apa yang berbeda tetapi mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang apa yang baru saja terjadi, sehingga mereka akhirnya menyimpulkannya sebagai ilusi. Kemampuanku masih jauh lebih buruk dari sebelumnya. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, semakin besar area yang ingin dia tutupi, semakin sedikit kemampuan yang dia miliki untuk menyembunyikannya. Namun, dia tidak khawatir. Dia baru berusia 18 tahun dan punya banyak waktu di depannya. Saat perasaan Lin Ming meliputi seluruh kerajaan ilahi, dia juga memantau lokasi semua orang. Meskipun ini menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa Lin Ming, dia masih terus melanjutkan. Ia menganggap ini sebagai latihan untuk lautan spiritualnya. Selama reinkarnasi ini, apa yang menjadi fokus Lin Ming adalah mengolah keadaan dirinya dan mengolah laut spiritualnya. Dia mempertahankan kondisi ini setiap hari. Pada awalnya ia hanya mampu bertahan selama beberapa seperempat jam, namun setelah itu ia mampu bertahan selama 2 jam, 4 jam, bahkan 8-10 jam. Lin Ming menantang batasannya lagi dan lagi. Tindakannya membuatnya sedikit kelelahan. Selama 3 tahun ini, Lin Ming secara bertahap memperoleh hasil yang lebih baik di Akademi Lin sehingga orang lain tidak punya alasan untuk mengkritik orang tuanya. Dari pangkat bawah, pangkat menengah, hingga pangkat atas, kini ia mendekati pangkat tertinggi. Adapun Lin Ming sendiri, ia menjadi semakin tampan.
Matanya dalam dan cerah. Temperamennya seperti sebuah buku yang tidak dapat ditinggalkan oleh siapapun. Terkadang dia misterius, terkadang dia sepanas matahari, terkadang dia terkekang, terkadang dia cemas. Pada tahun keempat, Akademi Lin mengadakan ujian besar-besaran. Lin Ming mencapai hasil yang sangat bagus dan bahkan memecahkan rekor untuk 2 tes. Hal ini membuat semua orang terkejut. Tidak ada yang ingin mengakui kemajuan Lin Ming, namun mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Di penghujung tahun keempat, Akademi Lin mengadakan turnamen besar-besaran. Lin Ming mencapai final, mengalahkan banyak siswa senior sepanjang perjalanan dan akhirnya mendapatkan posisi 5 besar. Nama Lin Ming diukir pada tablet batu peringkat Akademi Lin. Apalagi muncul di banyak tempat lain juga. Hal ini membuat ibu Lin Ming sangat gembira. Selama turnamen besar ini, Lin Ming berhasil membungkam semua orang yang memandangnya dengan rasa tidak suka. Lagi pula, hanya kekuatan tempur sejati yang nyata. Dalam beberapa tahun singkat, Lin Ming telah berubah dari tuan muda yang tidak berguna menjadi seseorang yang hampir menyamai level Si Tu Mingyue. Ini membuktikan bahwa Lin Ming memiliki bakat yang menakutkan. Saat ini, jika Lin Ming terus seperti ini maka dia akan menjadi semakin ganas. Dia akan menyusul banyak orang dan kemudian meninggalkan mereka saat dia akhirnya melangkah ke Laut Ilahi. Ini sungguh luar biasa. Ini adalah masa depan yang cerah. Ditambah dengan ketampanan Lin Ming dan latar belakang keluarganya yang terkenal, banyak gadis muda di Akademi Lin yang naksir dia. Gadis berusia 16-17 tahun yang tampak seperti bunga itu naif dan polos. Seringkali mereka naksir cowok paling tampan, paling santun, dan paling percaya diri yang mereka temui. Dan Lin Ming memiliki semua kelebihan ini, jadi wajar jika ada hasil seperti itu. Faktanya, terkadang saat Lin Ming berkeliaran di akademi akan ada seorang gadis pemberani yang berlari di depannya. Gadis-gadis ini akan memberi Lin Ming surat berwarna merah muda sebelum melarikan diri karena malu dan wajah memerah. Perlahan membuka surat-surat itu, kata-kata yang ditulis dengan anggun terdengar samar. Kata-kata tentang ketertarikan anak perempuan yang mulai tumbuh pada anak laki-laki mengandung rasa malu dan detak jantung awet muda serta ketegangan dan antisipasi. Lin Ming menerima semua surat ini secara bertumpuk. Dia sangat ingat bahwa selama masa mudanya, dia telah melihat banyak tuan muda dari keluarga besar. Orang-orang ini semuanya berasal dari latar belakang yang besar dan kaya. Bakat mereka melebihi bakat orang lain dan kekuatan mereka luar biasa. Penampilan mereka tampan dan seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan surga, mengingat segala keuntungan yang ada. Adapun laki-laki frustasi yang dibandingkan dengan mereka, laki-laki tersebut memiliki asal-usul yang rendah hati, bakatnya buruk, sumber dayanya kurang, kekuatannya pas-pasan, bahkan penampilannya jelek. Bagi gadis-gadis muda cantik di masa mudanya, sudah jelas siapa yang akan mereka pilih sebagai pacar di antara dua tipe orang ini. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan perhatian dari tuan muda yang kaya ini, mereka tetap tidak akan menerima pengejaran yang rajin dari orang-orang yang frustrasi itu. Inilah emosi masa muda. Lin Ming tidak dapat menahan diri bahwa dia pernah iri pada tuan muda ini. Dia iri dengan tindakan mereka yang penuh semangat dan kehidupan muda mereka yang sembrono dan mudah. Selama masa muda Lin Ming, meskipun dia bukan orang yang frustrasi, dia juga bukan tuan muda dari keluarga kaya. Dia harus terus berjuang, memacu dirinya sendiri, menjadikan para tuan muda ini sebagai tujuan untuk melampaui mereka dan berjuang untuk sukses. Meskipun dia berhasil, dia telah mengembangkan watak yang tenang dan berpengalaman, yang sedikit menahan diri. Dia telah kehilangan banyak hal sebagai gantinya. Hanya hari ini Lin Ming bisa mengalami kehidupan seperti itu. Di Akademi Lin ini, dia adalah seorang tuan muda. Segala sesuatu yang dia miliki menimbulkan rasa iri orang lain. Dia merasa sifat mudanya yang tertekan di masa lalu telah dilepaskan sepenuhnya, membuatnya merasa puas. Untuk mengalami baptisan kehidupan fana dan menyadari ratusan cita rasa kehidupan. Di jalan seni bela diri, ada banyak tetua tertinggi senior yang akan datang ke dunia fana ketika mereka mengalami hambatan yang brutal. Mereka akan menjelajahi dunia, merasakan kehidupan di sekitar mereka. Mereka akan memahami perasaan ini dan mencoba menerobos apa yang mereka ketahui untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lin Ming saat ini juga seperti ini. Namun, para tetua tertinggi senior ini tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Lin Ming dan benar-benar menjalani jalan kehidupan itu sekali lagi. Mereka hanya bisa mencoba melupakan pikiran mereka dan memainkan peran tertentu di dunia fana. Namun, apa yang mereka lakukan tidak membuat mereka berhasil sepenuhnya. Adapun Lin Ming, karena berbagai alasan, ketika dipaksa ke dalam situasi putus asa dia tidak punya pilihan selain mengalami dunia fana ini sekali lagi dan berjalan menyusuri jalan kehidupan yang berliku. Dengan demikian, pengalaman hidupnya jauh lebih menyeluruh. 1 tahun lagi telah berlalu. Lin Ming sekarang berusia 20 tahun. Kultivasinya mengalami kemajuan lagi. Lautan spiritualnya menjadi semakin mendalam dan indranya sudah dapat mencakup seluruh kerajaan ilahi burung vermilion selama 16 jam tanpa merasa lelah. Jika itu untuk sesaat, Lin Ming bahkan bisa memiliki akal sehatnya menutupi sebagian besar planet tumpahan langit. Dia bisa memperluas akal sehatnya dari benua tumpahan langit hingga ke benua iblis suci. Tapi pada hari ini, saat Lin Ming melatih akal sehatnya, dia tiba-tiba menemukan seseorang di kerajaan ilahi burung vermilion. Orang ini memiliki sedikit aura pada dirinya, yang mirip dengan yang dia rasakan pada kelabang api yang dia bunuh bertahun-tahun yang lalu.
Pikiran Lin Ming bergerak. Selama bertahun-tahun melatih akal sehatnya, dia selalu mencari orang ini. Namun, karena kelabang api yang sekilas itu langsung terbunuh, orang ini sepertinya telah melarikan diri dari kerajaan ilahi burung Vermilion. Jelas sekali bahwa dia takut akan keberadaan misterius yang membunuh kelabang api yang sekilas itu. Inilah sebabnya Lin Ming belum bisa menemukannya. Sekarang 5 tahun telah berlalu dan orang ini kembali. Lin Ming mengunci orang ini dengan akal ilahi. Dia berada beberapa ribu mil jauhnya tetapi setiap gerakan dan tindakannya, metode budidayanya, basis budidayanya, pergerakan energi di meridiannya, semuanya sepenuhnya terlihat oleh Lin Ming. Lin Ming bisa memastikan bahwa orang ini adalah master kelabang api sekilas. Dia tersenyum. Dia menggunakan akal sehatnya dan meninggalkan bekas pada orang lain ini, seperti yang dilakukan dewa sejati padanya di masa lalu. Dia ingin menggunakan orang ini sebagai umpan dan menyingkirkan semua orang yang mencoba merebut kekuasaan dari balik layar. Bab 1952, Kehidupan Lajang 9. Jauh di malam hari, sebuah kereta yang tampak biasa berhenti di pintu belakang sebuah rumah mewah dan mewah. Tirai gerbong dibuka dan seseorang misterius berjubah hitam melangkah keluar dan berjalan melewati pintu. Langkah kakinya ringan, seolah dia hanyalah hantu. Dia memegang token masuk khusus, yang memungkinkan dia mengakses tanpa hambatan ke sebuah ruangan di bagian terdalam mansion. Di dalam ruangan ini, seorang pria berusia 30 tahun sudah menunggu lama. Pria ini tinggi dan bahunya lebar. Di bawah dua alisnya yang tebal, sepasang mata yang keras bersinar. Pria ini mengeluarkan niat membunuh yang samar. Ini adalah kehadiran yang hanya bisa dibentuk dengan membantai di jalan seni bela diri selama bertahun-tahun. Di depannya ada sebotol anggur. Saat ini, dia memegang botol itu dengan satu tangan dan menuangkan anggur ke dalam cangkir perunggu. Tangannya kuat dan kokoh, seolah terbuat dari besi. Saat anggur dituangkan dari botol besar, cangkir terisi sampai penuh tanpa setetes pun tumpah. Saat ini, pintu depan kamar terbuka. Pria berjubah misterius dari kereta itu berjalan mendekat dan dengan hormat membungkuk kepada pria berusia 30 tahun ini. Markis Yutian, bawahanmu telah kembali, kata orang berjubah hitam itu dengan sopan. Pria bernama Markis Yutian ini adalah menantu keluarga Lin, Zhou Yutian. Dia telah menikah dengan adik perempuan kedua Lin Ming, Lin Ping, dan merupakan menantu kaisar saat ini. Dia telah diberi gelar markis dan memimpin salah satu pasukan elit kerajaan ilahi burung Vermilion. Bab 1953, Kehidupan Lajang 10. Mengenai Markis Yutian, Situ Mingyue samar-samar menyadari betapa dia adalah individu yang dingin dan penuh perhitungan. Dia adalah mantan juara pertemuan seni bela diri dan dia memiliki banyak sekali peluang keberuntungan. Bahkan ada beberapa rekor Akademi Lin terkini yang dipegang oleh Markis Yutian. Orang kuat yang memiliki rencana mendalam telah berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Alasannya mungkin karena dia mencoba membunuh Lin An. Situ Mingyue tidak dapat membayangkan bagaimana rencana Markis Yutian untuk membunuh Lin An dan melakukan kudeta diketahui. Tapi, dia yakin semua ini pasti ada hubungannya dengan Lin An. Pemuda ini terlalu misterius. 3 hari telah berlalu sejak rencana Markis Yutian terungkap, namun, ibu kota masih dalam siaga tinggi, seluruh kota tenggelam dalam suasana tegang. Dengan jatuhnya tokoh penting seperti itu, pasti akan terjadi pembersihan besar-besaran. Semua hal yang berkaitan dengan ini dikelola oleh Lin Xiaodong. Lin Xiaodong tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, orang-orang yang berhubungan dengan Markis Yutian dipindahkan ke daerah lain, wewenangnya dikurangi, atau bahkan diasingkan ke pos-pos yang jauh. Ini adalah akhir yang tidak bisa dihindari. Situ Mingyue menyaksikan semua ini terjadi, tidak menganggapnya aneh sama sekali. Lebih dari 200 tahun yang lalu ketika kerajaan ilahi Asura dihancurkan, yang terjadi selanjutnya adalah pembersihan besar-besaran. Dia berjalan tanpa tujuan. Kemudian, dia berhenti. Dia melihat bahwa tidak terlalu jauh dari sana, di sebuah bukit yang berdekatan dengan lapangan bela diri Akademi Lin, ada seorang pemuda yang memegang sehelai rumput di tangannya, bersantai di bawah sinar matahari. Pemuda ini adalah Lin Ming. Saat ini, suasana hatinya sedang tidak baik sama sekali. Meskipun masalah telah terselesaikan, pelaku terakhir adalah suami dari saudara perempuannya, Lin Ping. Lin Ming dalam kehidupan ini sebenarnya tidak memiliki banyak kontak dengan Lin Ping dan anak-anak orang tuanya yang lain. Jauh di dalam politik istana ketika menyangkut masalah kekuasaan, kasih sayang perlahan-lahan akan berubah menjadi dingin dan menjauh. Pada saat yang sama, akan ada orang-orang yang bersedia mengambil risiko, membunuh, dan menjebak demi merebut lebih banyak kekuasaan. Zhou Yutian mungkin yang pertama di kerajaan ilahi burung Vermilion, tapi dia bukanlah yang terakhir. Saat keluarga Lin tumbuh semakin besar, tidak mengherankan jika mereka yang berbagi darah dan daging akan saling membunuh. Semua ini adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari. Lin Ming tidak mau repot dengan ini. Dalam kehidupan ini, yang ingin dia lakukan hanyalah diam-diam menemani orang tuanya sampai akhir umur alami mereka. Adapun apakah keluarga Lin makmur atau menolak, itu tergantung pada kehendak surga. Tidak ada keluarga yang bisa berkembang selamanya. Puluhan ribu tahun kemudian ketika prestisenya memudar, kerajaan ilahi burung Vermilion yang ia dirikan mungkin akan berubah nama dan keluarga Lin mungkin akan kembali menjadi keluarga biasa, dan sebenarnya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia bisa merasakan seorang gadis diam-diam berjalan ke arahnya. Dia berbalik dan melihat Situ Mingyue berpakaian hitam diam-diam tiba di sisinya.
Dia mengenakan gaun dan saat dia duduk di sampingnya, dia tampak seperti wanita yang baik. Tangannya melingkari lututnya. Dia tidak melihat Lin Ming, hanya diam-diam menatap ke kejauhan. Lin Ming sudah lama menyadari bahwa Situ Mingyue terkadang muncul di sisinya, entah itu disengaja atau tidak. Terkadang dia diam-diam memperhatikannya. Tapi tidak seperti hari ini di mana dia duduk tepat di sisinya. Dia tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Seperti ini, keduanya memandang ke arah cakrawala. Matahari terbenam berwarna seperti darah. Awan merah tampak berwarna seluruhnya. Saat pancaran sinar matahari menyinari pegunungan yang bergulung-guling, itu seperti tabir seorang dewi, pemandangan yang sangat indah. Kasus pengkhianatan Zhou Yutian telah menyebabkan orang tua Lin Ming menderita ketegangan. Dalam beberapa hari terakhir Lin Ming sering muncul di sisi orang tuanya, mencoba untuk menghibur dan menenangkan suasana hati mereka. Ayah, anakmu mengangkat cangkir untuk menghormatimu. Di jamuan keluarga, Lin Ming mengisi secangkir anggur untuk ayahnya. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, ayahnya masih memiliki dua hobi yang sama, minum dan bermain catur. Ayah, ibu, kali ini anakmu ingin keluar bertualang. Lin Ming tiba-tiba berkata di akhir jamuan makan. Di kehidupan baru pertamanya ini ia ingin menemani orang tuanya, namun bukan berarti ia akan selalu berada di dekat mereka. Dia perlu pergi, menempuh lebih banyak jalan, mengalami lebih banyak kehidupan. Itu juga bagus. Keluarlah dan lihat betapa hebatnya dunia ini. Lin Fu terkekeh, tapi Lin Mu agak menyesal. Namun, agar anaknya mendapat lebih banyak pengalaman, dia akhirnya mengangguk. Lin Ming pergi. Kali ini, dia pergi selama 20 tahun. Setelah itu dia kembali dan menghabiskan 2 tahun di samping orang tuanya. Lalu, dia pergi sekali lagi. Dia melakukan perjalanan melalui benua tumpahan langit dan benua iblis suci. Di hutan belantara selatan benua tumbuhan langit, dia pergi ke negara yang didirikan oleh dua saudara perempuan, Na Yi dan Na Sui. Kedua saudara perempuan ini telah menjadi penguasa kekuatan suku terbesar di hutan belantara selatan. Mereka bertemu dan bertahan melewati bencana dan terikat oleh takdir yang sama. Hubungan mereka sangat baik. Kini, keduanya sudah lanjut usia. Kakak perempuan Na Yi memiliki rumah yang penuh dengan cucu. Adapun adik perempuan Na Sui, dia telah menjadi dewi paling taat, bersumpah untuk tidak pernah menikah seumur hidup. Lin Ming menjadi peramal pengembara yang menjelajahi 4 penjuru dunia. Dia tiba di negara kedua saudara perempuan itu dan segera melihat Na Sui dan Na Yi sebelum pergi. Kakak, pria itu. Na Sui menatap punggung Lin Ming saat dia menghilang di kejauhan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sakit yang menyakitkan di hatinya. Apa yang salah? Na Yi memandang Na Sui dengan bingung. Na Sui menggelengkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat seberkas cahaya biru berkumpul di telapak tangannya, akhirnya mengembun menjadi botol pil. Dia meninggalkan ini. Na Sui tercengang. Dia membuka botol pil. 2 pil berwarna hijau cerah terjatuh. Kedua pil ini mengeluarkan aroma obat yang tak terlukiskan. Hanya dengan menciumnya, mereka dapat merasakan meridian mereka bersih dan daging serta darah mereka terbakar panas, seolah-olah semua meridian mereka diubah oleh pil ini. Surga, hanya baunya saja yang memiliki kekuatan obat yang manjur. Sulit membayangkan betapa berharganya pil ini. Pada saat ini, transmisi suara masuk ke dalam pikiran Na Sui. Celupkan pil ke dalam air hangat dan minum jusnya saja. Ingat, jangan langsung menelan pilnya. Obat ini dapat memperpanjang umur, membantu menjaga pikiran, dan membersihkan sumsum. Ia bahkan dapat membuat kultivasi Anda meningkat lebih tinggi dan memperpanjang umur Anda beberapa kali. Mendengar kata-kata ini, para suster sangat terkejut. Orang ini, mungkinkah? Setelah menyelesaikan ikatan karma ini, Lin Ming diam-diam pergi. Dia tiba di benua iblis suci. Di sini, dia mengunjungi perlombaan Fei. Dia melihat Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin. Ketiga orang ini berpesta bersama dengan Lin Ming di Blood Slaughter Steppes, bertarung dengannya. Mereka telah mempertaruhkan hidup mereka dengan Lin Ming dan mungkin ada persahabatan di antara mereka. Ketiga orang ini juga telah mencapai alam laut ilahi. Di Sky Spill Planet, seseorang yang bisa menjadi kaisar dalam 100 tahun adalah seorang jenius yang tiada taranya. Adapun Duan Mukun dan yang lainnya, mereka telah mencapai ini di usia 60-an. Khususnya, Duan Mukun. Dia membuat langkah menuju alam laut ilahi tengah. Di Tanah Suci, dia memegang otoritas yang sangat tinggi dan perlahan-lahan naik menjadi penerusnya. Lin Ming diam-diam tiba, meninggalkan peluang keberuntungan bagi mereka bertiga, dan kemudian berangkat sekali lagi. Kali ini, Lin Ming pergi selama 100 tahun. Dia meninggalkan Sky Spill Planet dan dengan bebas menjelajahi kosmos luas di alam bawah. Terkadang dia mengasingkan diri dan terkadang dia melakukan perjalanan keluar untuk mendapatkan pengalaman. Setiap kali dia pergi ke tempat baru, dia akan menetap untuk jangka waktu tertentu. Dia melihat orang yang berbeda, melihat negara yang berbeda. Ada yang primitif, ada yang maju, ada yang miskin, ada yang sejahtera. Perlahan-lahan, selama kehidupan baru pertama ini, Lin Ming telah mencapai usia 160 tahun. Karena akumulasi masa lalunya, tidak ada hambatan dalam budidayanya. Kultivasinya telah lama dikembalikan ke kondisi sebelumnya dan kekuatannya melampaui titik tertinggi sebelumnya. Dia semakin dekat dan dekat dengan dunia Raja Dunia. Menembus dunia Raja Dunia adalah sebuah lompatan yang sangat penting. Jadi, dia tidak terburu-buru.
Dia punya banyak waktu untuk mempersiapkannya sepenuhnya. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Pada tahun ini, Lin Ming berusia 200 tahun. Menambah kehidupan terakhirnya, Lin Ming telah mengalami angin dan hujan selama lebih dari 400 tahun. Dia berencana untuk kembali ke orang tuanya dan berkultivasi dengan hati-hati selama 20-30 tahun lagi. Kemudian, dia akan memulai persiapannya untuk memasuki dunia Raja Dunia. Untuk masuk ke ranah Raja Dunia sebelum usia 500 tahun, untuk tingkat bakat seperti Lin Ming yang jauh melampaui para elit dari 33 surga, kecepatan ini tidak cepat sama sekali, dan bahkan bisa disebut lambat. Namun selama proses membuat terobosan, saat ia menjadi semakin sadar akan dirinya sendiri, Lin Ming telah memperoleh banyak sekali manfaat. Tahun ini, Lin Ming kembali. Dia pergi ke sisi orang tuanya. Budidayanya disamarkan di alam laut ilahi awal. Dia berencana memulai persiapan terakhirnya untuk masuk ke dunia Raja Dunia. Namun, dia tidak menyangka kalau orang tuanya akan memberinya teka-teki sesulit itu. Selama dia pergi, orang tuanya secara pribadi telah membuat keputusan dan mempersiapkan pernikahan untuknya. Dan tunangannya juga bukan orang asing. Itu tidak terduga, Situ Mingyue. Ini karena dalam beberapa tahun terakhir, Situ Mingyue terlalu mempesona di benua tumpahan langit. Orang tua Lin Ming menyukai gadis ini dan telah menjanjikan pernikahan kepada Mak Comblang. Mereka bahkan bertemu dengan Situ Yao Yao dan Situ Yao Yue, memberikan mahar kepada mereka. Babak 1954, menyerang Raja Dunia. Setelah Lin Ming kembali dari perpisahan yang begitu lama, orang tuanya sangat gembira. Lin Mu secara pribadi pergi ke dapur dan menyiapkan hidangan yang paling disukai Lin Ming selama masa kecilnya. Hidup dalam kedudukan setinggi itu, Lin Mu jarang menyiapkan makanan. Hanya ketika Lin Ming kembali dia secara pribadi memasak untuknya, dan dia bahkan melakukannya setiap hari. Setelah makan disiapkan, Lin Ming diam-diam duduk dan kemudian berkata, "Saya tidak akan menikah." Mengapa? Lin Fu dan Lin Mu memandang Lin Ming dengan heran. Lin Fu berkata, apakah kamu memiliki seseorang yang kamu cintai? Mengapa kamu tidak membawanya kembali dan biarkan orang tuamu melihatnya agar kami bahagia? Lin Ming tetap diam. Setelah lama tidak menerima balasan dari Lin Ming, mata Lin Mu membelalak. Kamu tidak punya. Lalu kenapa kamu tidak menikah? Istri telah dipilihkan untukmu. Di dalam kerajaan ilahi burung Vermilion, atau bahkan di seluruh benua, dia adalah wanita paling luar biasa yang mungkin bisa dipilih. Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Mak Comblang telah mengunjungi kedua rumah tersebut. Jika kamu bisa menikahi wanita muda yang baik maka ibumu akan bahagia sepanjang sisa hidupnya. Bagaimana kamu bisa membiarkan ibumu menyetujui hal ini dan kemudian mengingkari janji kita? Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak meninggalkan dasar untuk kompromi. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Lin Mu berkata dengan cemas. Anak itu Ming Yue, dalam bidang apa dia tidak cocok denganmu? Penampilannya luar biasa, bakatnya bagus, dia pintar dan cerdas, bagaimana mungkin kamu tidak menyukai istri seperti itu? Apakah Anda benar-benar ingin sendirian selama sisa hidup Anda? Kakak laki-laki dan perempuanmu, siapa yang belum menikah? Kakak keduamu bahkan memiliki lebih dari 100 anak. Dalam benak Lin Mu, menikah dan mempunyai anak, meneruskan garis keturunan keluarga, itu adalah hal yang benar dan jujur untuk dilakukan. Lin Ming sepertinya berencana menjalani hidupnya sendirian dan ini membuatnya sangat khawatir. Lin Ming masih tidak berbicara. Lin Mu dibiarkan memegangi sedotan. Perjamuan keluarga ini tidak berakhir bahagia. Pada hari berikutnya, Lin Ming masuk Akademi Lin sekali lagi. Setelah 200 tahun, Akademi Lin tidak banyak berubah. Di lingkungan kampus terdapat anak-anak muda di mana-mana yang memimpikannya impian mereka sendiri dalam seni bela diri. Mereka semua berlatih di sini, berharap bisa sukses di masa depan. Ada banyak orang tapi tidak satupun dari mereka memperhatikan Lin Ming. Di antara generasi muda akademi, meskipun banyak dari mereka pernah mendengarkan cerita tentang Lin Ming, hanya sedikit dari mereka yang pernah melihat potret Lin Ming. Lin Ming melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu. Dia diam-diam tiba di lereng berbukit dekat lapangan bela diri akademi dan berbaring di halaman, menggigit sehelai rumput di antara bibirnya. Dia diam-diam merasakan kebisingan dunia fana, dengan tenang merasakannya. Dia berbaring di sini sampai matahari terbenam. Namun saat ini, suara seorang wanita terdengar di telinganya. Maaf, aku tidak bermaksud menimbulkan masalah seperti itu padamu. Lin Ming berbalik untuk melihat Situ Mingyue berpakaian hitam berdiri di bawah matahari terbenam. Cahaya keemasan menyinari dirinya dan membuatnya tampak seperti roh yang menari dalam nyala api. Saat janda permaisuri mengirim seseorang untuk menyelesaikan pernikahan ini denganku, dia tidak memberitahuku bahwa kamu tidak tahu tentang masalah ini. Suara Situ Mingyue agak melankolis. Setelah 200 tahun, penampilannya tidak banyak berubah. Dia masih secantik masa mudanya, tapi dia mendapatkan suasana yang lebih mistis di sekelilingnya. Dia telah menembus alam laut ilahi dan membuat kemajuan besar menuju alam laut ilahi tengah. Di seluruh dunia persilatan Sky Spill Planet, Situ Mingyue memiliki status yang cukup besar dan keluarga Situ sudah mulai melakukan reformasi secara perlahan. Meski tak lagi memiliki negara sendiri, mereka telah menjadi keluarga papan atas yang ditakuti banyak negara. Dari segi status saja, Situ Mingyue sangat cocok dengan Lin Ming. Seharusnya aku yang meminta maaf. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menikah dan tidak akan menikah.
Situ Mingyue menatap mata Lin Ming seolah-olah dia bisa menembusnya dan memahami perasaan terdalamnya. Mengapa? Karena kamu sudah punya istri. Lin Ming tetap diam. Pada saat ini, Situ Mingyue tiba-tiba meringankan nada suaranya. Dia dengan tenang dan jelas berkata, sebenarnya kamu benar-benar reinkarnasinya. Kata-kata ini mengguncang pikiran Lin Ming. Dia menoleh ke Situ Mingyue, keheranan di matanya. Tapi kemudian, dia langsung tenang. Dia tidak mengakui hal ini dan juga tidak menyangkalnya. Ada hal-hal yang disaksikan secara pribadi oleh Situ Mingyue. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman Situ Mingyue terhadap jalan seni bela diri semakin mendalam. Dia teringat saat 200 tahun ketika Lin Ming diserang oleh seorang pembunuh, dan saat dia merenungkan kenangan ini, dia semakin berpikir bahwa itu bukan pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang diam-diam melindungi Lin Ming, tapi Lin Ming sendirilah yang menyerang balik. Adapun Situ Mingyue, dia membandingkan kekuatannya saat ini dengan kekuatan Lin Ming pada saat itu. Kemudian, dia akhirnya memutuskan bahwa Lin Ming pada waktu itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Bahkan saat ini, Situ Mingyue menemukan bahwa Lin Ming menjadi semakin sulit untuk dipahami. Dia akhirnya mempercayai kesimpulan yang dia buat di masa lalu, bahwa Lin An adalah Lin Ming. Mungkin dia telah mengalami bahaya di alam ilahi, atau mungkin karena alasan lain, tapi singkatnya, dia telah kembali. Keheningan Lin Ming dipandang sebagai persetujuan diam-diam oleh Situ Mingyue. Menyadari bahwa sosok legendaris berdiri di depannya, Situ Mingyue menemukan bahwa dia tidak merasa takut atau kagum. Sebaliknya, yang ada di depannya tetaplah Lin An, pemuda dari 200 tahun yang lalu. Dia dengan lembut berkata, saya tidak akan membicarakan hal ini dan saya juga memahami alasan mengapa Anda tidak ingin menikah. Kalau soal pernikahan, aku sudah bilang pada ibuku untuk membatalkannya. Sungguh, aku minta maaf. Setelah Situ Mingyue berbicara, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Untuk sementara waktu, Lin Ming memiliki perasaan aneh yang tidak dapat dijelaskan dalam pikirannya. Khususnya, cara Situ Mingyue memanggil namanya setelah itu membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Dia meninggalkan medan perang dan kembali ke orang tuanya. Selama beberapa hari terakhir ini, ibunya tampak mengalami depresi. Lin Ming diam-diam menemaninya. Tahun demi tahun berlalu. Seperti ini, 20 tahun berlalu. Pada hari ini Lin Ming meninggalkan Sky Spill Planet dan mengendarai Primordius Heavenly Palace untuk terbang jauh ke suatu planet yang jauh. Dia ingin masuk ke ranah Raja Dunia. Raja Dunia, itu adalah Raja Dunia. Bagi seorang seniman bela diri pengumpul esensi, ranah kondensasi denyut nadi adalah awal dari jalan seni bela diri mereka. Pada batas ini, seorang seniman bela diri membentuk meridiannya dan dapat menarik energi asal langit dan bumi melalui titik akupunturnya. Ketika energi asal seseorang mencapai tingkat tertentu, energi itu akan berkumpul di perut bagian bawah dan membentuk dantian. Dari sana, pusaran esensi sejati akan tercipta. Dari energi batin yang tidak teratur di alam Hautian, energi itu akan menjadi teratur di alam Xiantian. Kemudian di atas itu, ketika pusaran itu mengembun menjadi sebuah inti, itulah ranah inti berputar. Ketika inti itu hancur dan dibuat kembali, itulah alam penghancuran kehidupan. Adapun 9 pergeseran ilahi, 3 batas laut ilahi, transformasi ilahi, dan penguasa ilahi, selama proses ini dantian seorang seniman bela diri akan menjadi sebuah dunia, membentuk benua, danau, lautan, langit, dan bumi. Setelah memasuki alam Holy Lord, bumi luas di dalam dunia batin seseorang akan berubah menjadi sebuah planet dan kubah besar surga akan menjadi alam semesta. Setelah alam Holy Lord adalah alam Raja Dunia. Batasan ini sangat istimewa. Untuk itu diperlukan seorang seniman bela diri untuk menyempurnakan dunia nyata dan menggabungkannya ke dalam dunia batin mereka sendiri. Dunia batin mereka sendiri akan mengintegrasikan ruang, waktu, dan materi alam semesta nyata, sehingga memperoleh ciri-ciri dunia nyata. Untuk menyempurnakan dunia nyata, itu kedengarannya tidak terbayangkan. Namun, dalam penerapan praktisnya, hal itu tidak terlalu berlebihan. Dunia hadir dalam ukuran besar dan kecil. 33 langit bisa disebut sebagai seluruh dunia, namun satu titik embun, satu kelopak bunga, juga bisa disebut dunia. Inilah yang dimaksud orang lain ketika mereka satu bunga satu dunia, satu butir pasir satu tanah murni kebahagiaan. Ketika seorang seniman bela diri tumbuh menjadi Raja Dunia, mereka akan menyempurnakan dunia yang bergantung pada seberapa kokoh fondasi mereka dan seberapa kuat mereka. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin kokoh fondasinya, maka semakin besar pula dunia yang mereka sempurnakan. Jika tidak, dunia yang mereka sempurnakan akan menjadi lebih kecil. Namun sebenarnya, betapapun berbakatnya seorang Raja Dunia, dunia yang mereka sempurnakan tidak akan terlalu besar. Secara umum, pemurnian area seluas puluhan mil serta material di luar angkasa dianggap cukup baik. Bahkan talenta terbaik seperti Kaisar Sakya hanya berhasil menyempurnakan kekosongan ribuan mil. Dan dalam rumor yang beredar, dikatakan bahwa di masa lalu ada dewa sejati ekstrim yang memurnikan seluruh planet ketika mereka menjadi Raja Dunia. Untuk mengambil seluruh planet, serta kekosongan di sekitar planet, energi asal di dalam planet, kehidupan di atas planet, dan bahkan beberapa fragmen hukum Dao Surgawi, dan kemudian menyempurnakan semua itu ke dalam dunia batin seseorang, itu adalah prestasi yang menggemparkan. Untuk mencapai langkah seperti itu, mereka ada dalam catatan sejarah atau merupakan karakter mistis seperti Zheng Mei, Good Fortune Saint Sovereign, atau Soaring Feather.
Tapi apakah mereka berhasil mencapai titik seperti itu atau tidak, tidak ada yang tahu. Untuk menyempurnakan dunia nyata di dunia batin seseorang, selain perbedaan ukuran, terdapat juga perbedaan kekuatan ruang, energi asal, dan fragmen hukum di dalamnya. Terdapat perbedaan dalam semua aspek ini. Untuk hal-hal ini, jika seseorang dapat memilih dunia dengan tingkat yang lebih tinggi maka akan sangat membantu jalan kultivasi seorang seniman bela diri di masa depan. Tentu saja, keinginan untuk menyempurnakan dunia dengan level yang lebih tinggi jauh lebih sulit. Biasanya, ketika murid dengan pengaruh besar menerobos ke dunia Raja Dunia, mereka akan memilih dunia kelas 1 untuk disempurnakan. Ini karena dengan melakukan hal ini dibandingkan menyempurnakan dunia tingkat rendah, hal ini akan menghemat waktu seniman bela diri ketika mereka mengkonsolidasikan batasannya. Dan kedepannya mereka juga akan meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengan landasan dan kekuatan Lin Ming saat ini, dia tidak takut dengan tantangan seperti itu. Sebaliknya, semakin tinggi level suatu dunia, semakin besar dunianya, semakin membangkitkan semangat juangnya. Dia tidak takut dengan tantangan apapun. Faktanya, dia ingin memverifikasi di mana batas kekuatannya, dan hasil pemahamannya selama 400 tahun. Namun, Lin Ming berada di dimensi alam bawah di mana Sky Spill Planet berada. Dia harus bergantung pada kemampuannya sendiri untuk mencapai semua ini. Untuk menemukan dunia tingkat tinggi yang luas, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? 3 bulan kemudian, di alam semesta yang luas dan tak terbatas. Bintang-bintang cemerlang menghiasi cakrawala. Panorama warna ilusi seperti mimpi mengalir melalui kehampaan yang gelap, merembes ke segala sesuatu dalam lingkaran cahaya kabur. Galaksi-galaksi jauh dan nebula buram bagaikan untaian sutra kecil yang saling melilit, melayang pada jarak yang tidak diketahui. Mereka bersinar lembut dan lembut. Lin Ming berdiri di ruang berbintang ini, diam-diam merasakan luasnya alam semesta bahkan saat dia benar-benar membuka diri terhadap lingkungannya. Pikirannya perlahan menyatu dengan alam semesta sekitarnya. Dunia batinnya terbuka, berkomunikasi dengan bagian alam semesta ini. Energi langit dan bumi yang tak terbatas mulai berkumpul ke arahnya. Pesawat dari alam bawah tidak mampu menahan kekuatan Lin Ming. Ruang di sekelilingnya telah runtuh dan badai luar angkasa melonjak dengan liar. Suara dao besar bergema di alam semesta, berlanjut tanpa akhir, seolah-olah mengalir dari ketiadaan primordial kuno. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya memulai terobosannya ke ranah Raja Dunia. Dalam perjalanannya dalam seni bela diri, ini adalah tahap yang sangat penting yang secara langsung akan mempengaruhi pencapaiannya di masa depan. Bab 1955, Dunia Lin Ming. Energi menjadi lebih kuat. Tubuh Lin Ming terbakar seperti matahari. Sinar cahaya terus berubah di sekelilingnya, akhirnya membentuk bola cahaya berwarna pelangi di belakangnya. Bola cahaya ini berangsur-angsur berevolusi, menjadi hantu yang sangat besar. Hantu itu sangat buram, seolah terbentuk dari kabut yang berkumpul. Namun bahkan dalam badai antariksa yang dahsyat dan gila, ia tidak berhamburan sama sekali. Lin Ming menutup matanya. Pakaiannya berkibar di sekelilingnya dan rambutnya tergerai ke atas. Hantu di belakangnya terus berubah, akhirnya menjadi sebuah balok raksasa. Ini adalah buku yang tebal dan kuno. Buku kuno ini perlahan terbuka, memperlihatkan interior yang benar-benar kosong. Namun di saat berikutnya, karakter tak kasat mata mulai muncul entah dari mana, seolah-olah ada pena tak kasat mata yang sedang menulis di atas kertas. Kemudian, karakter kedua, karakter ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya ditulis dengan kecepatan yang semakin cepat. Semua tulisan ini muncul dalam warna hitam atau emas. Jika Seng Mei ada di sini, dia akan menemukan bahwa kata-kata ini mengandung konsep halaman emas dan buku hitam, tetapi ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Buku kehidupan dan kematian Lin Ming lahir dari kitab suci, namun ia menambahkan dalam pemahamannya sendiri. Bayangan kitab kuno ini menjadi semakin jelas. Semakin banyak kata muncul di dalamnya. Kata-kata ini sangat kontras dengan emas dan hitam, sederhana dan polos namun mengandung makna yang sulit untuk disebutkan. Kata-kata itu mustahil untuk dipahami. Sebaliknya, harus dikatakan bahwa kata-kata ini tidak mempunyai arti pasti sama sekali. Mereka hanya berisi berbagai macam konsep. Ketika orang yang berbeda membaca kata-kata ini, mereka masing-masing akan mendapatkan pemahaman yang berbeda. Bahkan Lin Ming tidak dapat menjelaskan kata-kata ini secara akurat. Ini sama dengan total pemahaman selama 400 tahun hidupnya. Kehidupan yang sama, tetapi perasaan yang berbeda. Pena tak kasat mata ini adalah nasib hidup yang tidak dapat diketahui. Buku kuno itu perlahan-lahan ditulis. Proses ini berlanjut selama beberapa hari. Akhirnya, pena takdir jatuh untuk terakhir kalinya. Pada saat itu, buku kuno ini berkembang dengan kecemerlangan dunia, seolah-olah semua cahaya di alam semesta dikumpulkan menuju buku kuno ini. Ini adalah buku kuno milik Lin Ming, buku Grid Dao yang diciptakan sendiri yang memungkinkan dia untuk naik ke puncak seni bela diri. Untuk sesaat, pusaran energi yang mengerikan terbentuk. Sejumlah besar materi antar bintang tersedot ke dalam pusaran ini. Dengan buku kuno sebagai titik pusatnya, aura Dao besar di ruang sekitarnya dipadatkan hingga puncaknya. Materi fisik alam semesta, energi asal langit dan bumi, hukum Dao surgawi, ketika ketiga hal ini digabungkan bersama, mereka sebenarnya adalah esensi, energi, dan keilahian alam semesta. Lin Ming menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan mereka, memurnikan mereka, hanya menyisakan esensi mereka.
Dia telah memahami kitab suci dan sutra surgawi dan memahami bagaimana aturan Dao besar di banyak dunia berputar. Dia tahu bahwa ketika materi, energi, dan hukum alam semesta dikumpulkan sepenuhnya dan esensi, energi, dan ketuhanan dikumpulkan, seseorang dapat menciptakan dunia baru. Ketika Master Jalan Asura dan pencipta kitab suci mendirikan dunia mereka sendiri, mereka telah menetapkan hukum dunia mereka sendiri dan menggunakan metode transenden mereka untuk mengumpulkan materi dan energi dan kemudian mewujudkan dunia mereka sendiri. Saat ini, Lin Ming sedang berjalan di jalur yang sama dengan Asura Road Master dan pencipta kitab suci. Ini adalah langkah yang berani. Sebaliknya, seseorang harus menyebutnya sebagai upaya gila. Ini karena Asura Road Master dan pencipta kitab suci baru menciptakan dunia mereka sendiri ketika mereka menjadi terkenal di seluruh alam semesta dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Adapun Lin Ming, dia ingin berjalan di jalan ini saat dia masuk ke ranah Raja Dunia. Dalam dimensi alam rendah di mana kekuatan hukum lemah dan kecil, di mana materi kurang, di mana energi mandul, untuk mencapai hal ini di sini sudah menjadi batas Lin Ming. Perlahan, butiran keringat terbentuk di wajah Lin Ming. Pembuluh darah biru muncul di dahinya. Dia menatap kosong tepat di depannya, sebuah dunia mulai perlahan muncul dalam bentuk dasarnya. Di masa lalu ketika Asura Road Master dan pencipta kitab suci menciptakan dunia mereka sendiri, dunia-dunia ini stabil hingga pada titik di mana mereka dapat bertahan selama miliaran tahun atau bahkan ratusan miliar tahun, mampu berdiri berdampingan dengan dunia lain, alam semesta dari 33 surga. Lin Ming tentu saja tidak bisa mencapai ini. Bahkan jika dia menciptakan dunianya sendiri, dunia itu akan runtuh dalam beberapa lusin atau 100 tahun. Tapi itu tidak masalah. Dunia yang dia ciptakan sekarang hanyalah dalam bentuk dasarnya. Melalui peningkatan aliran kekuatan dan peningkatan batasannya, dia dapat membuat dunia ini terus berkembang dan berkonsolidasi tanpa akhir. Di masa depan, jika Lin Ming menjadi seorang Empyrean atau bahkan seorang dewa sejati, mustahil untuk memperkirakan seberapa besar dunia ini akan berkembang. Ini adalah dunia yang terus berkembang, terus berkembang. Dan saat ini, kekuatan Lin Ming sudah mencapai batasnya. Jika dia mengendurkan aliran energi meski hanya sedikit, itu akan menyebabkan esensi, energi, dan keilahian alam semesta yang dia kumpulkan menjadi terputus-putus dan runtuh, hancur total. Jika ini terjadi maka Lin Ming kemungkinan akan menderita serangan balik energi dan terluka parah. Dia berteriak dalam-dalam dan memanggil kekuatan darah Asura di dalam dirinya. Sisik hitam menutupi tubuh Lin Ming. Vitalitas darahnya mengepul seperti berkas cahaya, mendidih tanpa akhir. Di belakangnya, hantu Asura hitam yang tinggi dan luar biasa muncul. Hantu Asura ini tingginya 1000 kaki dengan rantai tebal yang melilit tubuhnya, seluruh tubuhnya terbungkus otot setebal naga. Seekor burung phoenix menari di atas lengan kanannya dan naga sejati melingkari lengan kirinya. Ia menginjak 9 bintang. Bersama dengan Lin Ming, ia mempertahankan dunia dasar yang baru lahir ini. Hantu Asura ini adalah kekuatan yang dikembangkan Lin Ming, terbentuk dari penuangan kekuatan 9 bintang Istana Dao, kekuatan sutra surgawi, dan darah naga sejati dan phoenix. Asura raksasa ini mendorong ke depan dengan momentum seperti panci gerindra. Perlahan-lahan ia mendorong dunia yang baru lahir ini, menyebabkan esensi, energi, dan keilahian dunia ini memadat dan memadat lagi. Dengan pemahamannya sendiri tentang buku kehidupan dan kematian sebagai landasan dunia ini, dengan hukum Asura yang menstabilkan dan menahannya, Lin Ming telah melakukan segala yang dia bisa hingga batasnya. Ketika kekuatannya mulai mencapai titik kelelahan sekali lagi, dia mulai membakar esensi darah melalui gerbang kehidupan. Kemudian, dunia ini akhirnya mulai memadat secara perlahan. Itu terlalu kecil, radiusnya hanya beberapa mil. Terlebih lagi, struktur dunia sangat tidak stabil. Bahkan serangan dari pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi dapat menyebabkan sistem esensi, energi, dan keilahian di dunia ini runtuh dan hancur dalam longsoran kegagalan. Setelah menyelesaikan penciptaan dunia ini, Lin Ming telah menggunakan setiap ons energi di tubuhnya. Tatapannya terserap saat dia memandang dunia ini, seolah-olah dia sedang melihat anak sendiri. Pada saat ini, Lin Ming sangat bersemangat. Dia telah melakukannya. Ini adalah dunia miliknya, awal dari awal yang baru. Mulai hari ini, era baru dalam perjalanan seni bela dirinya telah dimulai. Pada saat ini, hantu Asura mendorong dunia ini dan menusukkannya langsung ke tubuh Lin Ming. Dunia dengan cepat menyusut. Ini tumpang tindih dengan dunia batin Lin Ming. Pada saat itu, di dalam Lin Ming, esensi, energi, dan keilahian dunia yang baru diciptakan ini ditumpangkan dengan esensi, energi, dan keilahiannya sendiri. Dunia ini perlahan menyatu dengan dunia batin Lin Ming. Untuk sementara waktu, awan merah berjatuhan di angkasa. Jalan hidup dan mati, suara Dao Agung, semuanya berputar-putar di ruang berbintang, menciptakan gambaran aneh yang terus berubah. Dan Lin Ming, pada saat itu, akhirnya masuk ke ranah Raja Dunia. Ranah Raja Dunia miliknya memiliki perbedaan mendasar dari ranah Raja Dunia para seniman bela diri lainnya. Dia telah menciptakan dunia yang bisa tumbuh dan berkembang. Saat ini, karena dunia yang Lin Ming gabungkan ke dalam dirinya terlalu kecil dan lemah, kekuatan yang ia peroleh dari menerobos ke ranah Raja Dunia bukanlah lompatan drastis ke atas. Namun seiring berjalannya waktu, dunia yang terkandung dalam Lin Ming dalam dirinya akan terus berkembang. Ia akan menampung planet-planet, galaksi-galaksi, dan akhirnya menjadi alam semesta tersendiri.
Pada saat itu, kekuatan yang dimiliki Lin Ming tidak terbayangkan. Lin Ming duduk bersila di kehampaan, bermeditasi selama beberapa jam. Setelah dia memulihkan sebagian kekuatannya, dia mengambil satu langkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Lin Ming terus merobek ruang, menggunakan pergeseran kekosongan demi pergeseran kekosongan. 3 hari kemudian, sebuah planet merah darah muncul di depan Lin Ming. Planet ini tidak memiliki sedikit pun kehidupan, itu adalah planet mati yang tak bernyawa. Namun, planet ini sendiri mengandung sejumlah besar bahan berharga dan juga memiliki simpanan energi esensi dunia yang luar biasa. Volume bintang ini hampir 10 kali lipat volume Sky Spill Planet. Diameternya melampaui 200 juta mil. Dalam 100 tahun terakhir saat Lin Ming menjelajahi alam bawah ini, dia sesekali melihat planet ini dan mencatat posisinya. Awalnya, Lin Ming khawatir tentang perlunya memperbaiki dunia ketika dia masuk ke ranah Raja Dunia. Dia berpikir untuk mencari dunia tingkat atas untuk disempurnakan. Namun akhirnya, Lin Ming membatalkan ide ini. Ini karena tidak ada satu dunia pun yang benar-benar bisa memuaskan Lin Ming. Sekarang, Lin Ming telah menciptakan dunianya sendiri. Meskipun dia tidak bisa memurnikan planet besar di hadapannya ini, dia sebenarnya bisa menarik energi esensinya dan menggunakannya untuk memperkuat dunianya sendiri. Lin Ming terbang menuju planet ini. Dia menerobos atmosfer seperti meteor yang jatuh dengan cepat. Bang! Dengan ledakan yang mengerikan, Lin Ming menabrak planet ini. Lin Ming terus mengebor ke dalam, tenggelam semakin jauh ke kedalaman planet ini. Dari lapisan terluar planet yang berupa tanah dan bebatuan, lingkungan sekitarnya menjadi semakin panas semakin jauh ia melangkah. Batuan berubah menjadi magma yang mengepul. Lin Ming tidak peduli dengan tingkat panas ini. Dia terus menembus. Saat ini, tekanannya juga meningkat. Tekanan ini menekan tubuh fana Lin Ming, menyebabkan suara letupan yang meledak terjadi. Lin Ming tampaknya tidak peduli sama sekali. Dia berlari hingga ke bagian terdalam bumi, yaitu inti planet ini. Di sini tidak ada lagi magma. Sebaliknya, itu adalah inti raksasa yang terbentuk dari mineral dan logam langka. Logam dan mineral ini merupakan bahan yang sangat bagus untuk menempa senjata. Mereka terbentuk di tungku alami raksasa yang merupakan planet raksasa ini dan telah mengalami suhu dan tekanan tinggi selama miliaran tahun. Ini adalah harta karun yang sangat besar. Itu sangat padat dan telah meleleh menjadi hampir cair karena suhu tinggi. Lin Ming terjun, terus berlari menuju bagian terdalam, menahan segalanya untuk sampai ke sana. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Bahkan jika tubuh fananya sangat kuat, tetap tidak mudah baginya untuk menolak lingkungan seperti itu. Dia melepaskan pikirannya dan duduk bermeditasi. Perlahan-lahan, dia mulai menyerap energi esensi planet ini. Semua energi esensi berkumpul ke Lin Ming, memberi nutrisi pada dunia sejati yang telah ia ciptakan. Pertumbuhan dunia merupakan sebuah proses yang sangat panjang. Jadi untuk waktu yang lama, Lin Ming bisa menyerap energi esensi dari planet ini untuk menyehatkan dunianya. Bab 1956, Akhir dari Kehidupan Pertama. 50 tahun. 100 tahun, 200 tahun, melihat alam semesta tanpa batas di atas planet-planet, orang dapat melihat perubahan bintang. Tapi kenyataannya mereka tidak pernah berubah. Mereka hanya melakukan perjalanan sepanjang lintasan yang berputar dengan aturan mistik Dao Surgawi. Dalam evolusi sebuah planet, beberapa ratus tahun terlalu singkat, sampai-sampai tidak ada perubahan sama sekali. Namun, di alam semesta ini, terdapat sebuah planet merah raksasa yang telah mengalami perubahan yang mengejutkan dunia dalam 100 tahun terakhir. Pada awalnya, ini adalah planet yang muda dan panas. Permukaannya ditutupi oleh gunung berapi aktif dan memiliki atmosfer yang kaya akan energi murni surga dan bumi. Namun seiring berjalannya waktu, energi asal langit dan bumi mulai menipis. Gunung berapi yang menghiasi permukaannya mulai meletus untuk terakhir kalinya atau berangsur-angsur mereda. Seolah energi bintang sudah mulai mengering. Dalam 50 tahun berikutnya, planet ini mengalami banyak gempa bumi. Retakan besar mulai merobek permukaannya dan dari lembah dalam yang dalamnya ratusan dan ribuan mil, lava perlahan mengalir keluar. Setelah 50 tahun berikutnya, bahkan lava yang keluar dari retakan ini mulai mendingin. Semakin sedikit gunung berapi yang meletus dan lanskap bumi mulai mengering. Ini adalah tanda penuaan planet. Keheningan seperti itu dipertahankan selama 50 tahun berikutnya. Pada hari ini, planet ini mulai berguncang hebat. Getaran ini melampaui gempa bumi sebelumnya dan letusan gunung berapi sebelumnya. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Bumi terkoyak dan retakan raksasa yang mengkhawatirkan muncul. Rasanya seperti dewa ilahi menggunakan sepasang tangan untuk menghancurkan planet ini. Di bawah tekanan besar ini, magma panas yang terbakar serta mineral dan logam cair langka menyembur keluar, membentuk gelombang setinggi beberapa ratus mil yang menghantam langit. Di bawah ombak besar ini, bayangan seseorang muncul. Dari lautan api yang mengamuk, otot-ototnya memantulkan cahaya merah redup dan kilau logam. Rambut hitam panjangnya tergerai sampai mata kaki, melingkari tubuhnya seperti kepompong sutra. Selain rambutnya, seluruh tubuhnya telanjang. Sosoknya bisa disebut sempurna. Tubuhnya, lengannya, kakinya, lehernya, semuanya terbentuk dalam simetri yang indah dan kuat. Setiap otot, setiap garis tubuhnya, sempurna, seolah-olah itu adalah karya seni yang dipahat oleh seorang ahli. Orang ini adalah Lin Ming. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Lin Ming telah memasuki planet ini untuk bercocok tanam secara diam-diam.
Dia menghirup energi planet ini, memberi nutrisi pada dirinya sendiri. Saat Lin Ming dengan tenang berkultivasi, sejarah evolusi planet yang seharusnya berlangsung selama miliaran tahun dengan cepat berkurang menjadi hanya beberapa ratus tahun. Dari muda menjadi tua, sebagai imbalan atas penurunan planet ini, dunia batin Lin Ming menjadi lebih stabil dan berkembang lebih jauh. Ketika sejumlah besar energi esensi dunia berkumpul ke dalam tubuh Lin Ming, dunia batinnya berkembang hingga berukuran lebih dari 20 mil. Dia telah mencapai standar sebagian besar raja dunia, dan jika dunia batinnya semakin berkembang, dia akan semakin kuat. Lin Ming tidak berhenti. Sosoknya menembus kehampaan dan dia merobek ruang terbuka, dengan cepat terbang menjauh. Setelah periode perjalanan ini, Lin Ming masuk kembali ke Sky Steel Planet dan menghabiskan 10 tahun lagi di samping orang tuanya. Setelah itu, di mata ibunya yang berlinang air mata, Lin Ming berangkat sekali lagi, terbang ke kedalaman alam semesta. Di jalan kultivasi dia tidak tinggal diam. Dia mengingat kembali posisi planet lain. Planet ini lebih kecil tetapi nilainya lebih tinggi. Dan yang terpenting, tidak ada makhluk hidup di planet ini, itu adalah bintang mati. Jika Lin Ming mengeluarkan semua energi esensi dari planet seperti itu maka semua kehidupan yang hidup di dalamnya akan mati. Lin Ming tiba di tujuannya dalam 10 hari berikutnya. Ini adalah planet logam. Itu tidak terlalu besar dan hampir seluruhnya terbuat dari berbagai logam dan mineral. Karena planet ini terlalu dekat dengan matahari, suhunya sangat panas. Bahkan beberapa logam meleleh, membentuk aliran air, sungai, danau, dan bahkan lautan. Sosok Lin Ming berkedip dan dia bergegas ke planet logam. Dia mulai menyerap energi esensi dunia ini sekali lagi. Dari Raja Dunia menjadi Empyrean, ini awalnya merupakan proses yang sangat panjang. Bahkan seorang jenius top seperti Kaisar Sakya harus menggunakan 10.000 tahun penuh untuk menyelesaikan langkah ini. Lin Ming sudah berusia lebih dari 600 tahun. Dan budidayanya di ranah Raja Dunia baru saja dimulai. Jalan seniman bela diri yang dia pilih jauh lebih sulit daripada jalan kultivasi seniman bela diri lainnya. Perpaduan dunia nyata dan dunia batin yang diciptakan sendiri, untuk mengembangkan alam semesta dunia dan alam semesta tubuh, untuk menyatukan sutra surgawi dan kitab suci. Tidak peduli seberapa mendalam pemahaman Lin Ming, tidak peduli seberapa kuat fondasinya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama baginya untuk masuk ke ranah Empyrean. Dia bahkan akan lebih lambat dari kebanyakan jenius alam ilahi. Saat ini, ia belum menyelesaikan seluruh buku kehidupan dan kematian. Jika dia ingin menyatu dengan Asura Heavenly Dao, kesulitannya tidak terbayangkan. Dari para penguasa di zaman kuno hingga sekarang, belum ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan prestasi luar biasa seperti itu. Kultivasi berlalu tanpa mengenal waktu. Jalan seni bela diri sangatlah sepi. Selama masa pengasingan yang lama, seseorang harus menahan kesepian ini. Seseorang harus membuat hati dan pikirannya setenang air yang tenang. Meski kedengarannya sederhana, manusia bukanlah batu. Jika manusia dikurung dalam ruangan hitam kecil tanpa cahaya, tanpa suara, tanpa orang lain, maka mereka akan merasa seolah-olah menjadi gila dalam 2 atau 3 hari. Jika mereka dikurung selama 2 atau 3 bulan, maka pikiran mereka akan hancur dan mereka akan jatuh ke dalam kegilaan. Seniman bela diri tidak seperti ini. Pikiran mereka berkomunikasi dengan langit dan bumi, dengan alam semesta, mengambil hukum Dao surgawi sebagai pendampingnya. Lin Ming menyerap energi esensi planet ini untuk waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, merenungkan kehidupan ini tanpa gangguan apapun, meninjau kembali jalan yang telah dia lalui. Lebih dari 100 tahun kemudian, energi planet ini juga mulai mengering. Kali ini, Lin Ming tidak butuh waktu lama. Ini karena dunia batinnya telah berkembang lebih besar dan dia mampu menyerap energi dunia dengan lebih cepat. Lalu, Lin Ming menjelajahi alam semesta. Dia menggunakan energi dunia alam semesta untuk memelihara dunia batinnya sendiri. Dan setelah dia menyerap energi esensi sebuah planet, Lin Ming akan kembali ke Sky Steel Planet dan menemani orang tuanya selama beberapa waktu. Seperti ini, waktu berlalu. Setiap kali Lin Ming kembali, itu terjadi setelah puluhan tahun atau bahkan 100 tahun absen. Dia melihat orang tuanya bertambah tua. Kerutan perlahan muncul dan naik ke wajah mereka. Kausan waktu diam-diam mengukir penampilan mereka. Setiap kali Lin Ming kembali, mereka tidak akan berubah terlalu banyak. Namun setelah berkali-kali, orang tua Lin Ming telah berubah dari penampilan pasangan muda berusia 30-an menjadi pasangan paruh baya berusia 50-an. Lin Ming tiba-tiba merasa bahwa meskipun dia kembali ke sini untuk kehidupan ini, dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan orang tuanya. Seolah-olah ini adalah nasib seorang pengembara. Bahkan jika orang tuanya hidup lebih lama daripada manusia biasa, pada saat yang sama, kesenjangan waktu antara kembalinya Lin Ming juga jauh lebih lama daripada umur manusia biasa. Jika iya, maka sebenarnya hal ini pada dasarnya sama. Jika orang tuanya dapat hidup sampai usia tahun 1600 sampai tahun 1700 tahun dan dia kembali hanya setiap 60 tahun, maka di masa depan berapa kali dia akan kembali menemui mereka dapat dihitung dengan kedua tangannya. Tapi, Lin Ming tidak punya pilihan lain. Setiap kali dia menyerap energi esensi sebuah planet, dia tidak bisa berhenti di tengah jalan, dan ada terlalu banyak hal yang harus dia pikul. Di ruangan yang terang benderang, jendela dan kisi-kisi dicat dengan pernis merah dan tempat tidur kayu serta perabotannya mengeluarkan aroma harum.
Ini tampak sedikit mirip dengan penataan restoran keluarga Lin di masa lalu, namun bahan yang digunakan untuk membentuk semuanya jauh lebih berharga. Ini adalah kamar tidur orang tuanya. Dan di samping kamar tidur ini, ada pohon willow tua. Ketika Lin Ming pertama kali mendirikan kerajaan ilahi burung Vermilion dan Lin Fu serta Lin Mu pindah ke sana, mereka secara pribadi menanam pohon ini. Sekarang, pohon willow tua ini telah tumbuh dari bibit kecil menjadi pohon yang menjulang tinggi setinggi lebih dari 100 kaki. Akarnya setebal dan kusut seperti cakar naga, dan kulit kayunya sudah tua dan tebal. Di tengah angin musim semi yang sejuk, dahan dan dedaunan bergoyang tertiup angin. Dedaunan beterbangan dari waktu ke waktu, jatuh ke meja batu yang terletak di bawah pohon. Di sini, Lin Ming sedang bermain catur dengan ayahnya. Setiap kali Lin Ming kembali dia akan bergabung dengan ayahnya bermain catur dan minum anggur. Adapun Lin Mu, dia akan membuat beberapa hidangan sederhana dan ketiga orang itu akan makan malam reuni keluarga. Kali ini juga sama. Di alam ilahi, Lin Ming telah memakan bahan-bahan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari bahan-bahan dan obat-obatan ini memiliki rasa yang paling luar biasa di dunia. Bahkan di alam bawah, di kerajaan ilahi burung Vermilion, mungkin ada makanan yang terbuat dari segala jenis bahan puncak. Koki-koki hebat di istana kekaisaran akan menggunakan esensi sejati sebagai api kompor dan menggunakan mata air spiritual untuk memasak, membuat hidangan berharga yang dipenuhi dengan aroma yang membuat ngiler. Tapi, tidak ada makanan yang memiliki cita rasa istimewa seperti masakan yang dimasak ibunya. Ini bukan sekedar rasa, tapi semacam rasa, semacam kenangan. Ini adalah jejak yang tertinggal dari masa lalu Lin Ming. Hampir 1000 tahun yang lalu ketika Lin Ming masih kecil, dia suka makan hidangan ini di restoran keluarga Lin. Bahkan sekarang pun, dia tetap sama. Meski sekian lama, Lin Mu tidak melupakan jenis makanan yang disukai putranya. Demikian pula, Lin Ming tidak melupakan rasa masakan ini. An kecil, kapan kamu berencana untuk membawa kembali seorang istri? Ibumu tidak punya keinginan lain dalam hidup. Lin Mu sering mengoceh. Tiba-tiba, Lin Ming merasa sedih. Ia bisa merasakan api kehidupan orang tuanya sudah mulai melemah. Orang tuanya bukanlah seniman bela diri dan mustahil bagi mereka untuk berkultivasi ke alam laut ilahi di mana mereka dapat hidup selama 10.000 tahun. Mereka telah memperpanjang hidup mereka dengan segala macam materi surgawi, dan sekarang mereka akan segera mencapai batas kemampuannya. Setelah itu, mereka akan menjadi tua dan mati karena usia tua. Ini adalah aturan dao surgawi yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Waktu berlalu, 400 tahun lagi berlalu. Orang tua Lin Ming telah bertambah tua. Jika dibandingkan dengan manusia biasa, usia mereka sekitar 70 tahun. Punggung mereka mulai membungkuk dan semakin banyak kerutan muncul di wajah mereka. Mata mereka menjadi kotor saat melangkah memasuki senja kehidupan. Melihat orang tuanya tidak punya banyak waktu tersisa, setelah Lin Ming kembali, dia tidak berencana untuk pergi lagi. Dia ingin menemani orang tuanya dan menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup mereka bersama mereka. Ini juga untuk menyelesaikan kehidupan barunya yang pertama. Meskipun seni reinkarnasi agung dapat memungkinkan seseorang menjalani 9 kehidupan baru, ia tidak memiliki kemampuan yang menantang surga untuk memperpanjang hidup seseorang sebanyak 9 kali lipat. Itu bisa membentuk kembali seseorang dan memberi mereka cahaya kehidupan baru. Tapi, itu tidak bisa memperpanjang umur total seorang seniman bela diri. Pada akhirnya, itu bukanlah hukum kehidupan kekal, tetapi hanya sebuah metode penanaman yang diciptakan oleh pencipta kitab suci setelah ia memahami konsep kehidupan dan konsep kematian hingga batasnya, diciptakan untuk mengeluarkan potensi seseorang hingga ke batas kemampuannya, maksimum. Jadi, Lin Ming tidak memikirkan berapa lama dia bisa menjalani kehidupan ini. Dia harus menyelesaikan reinkarnasinya sesegera mungkin. Bab 1957, kembali ke rumah. Kerajaan Sky Fortune, kota Mulberry Hijau. Arsitektur tua, segala jenis pejalan kaki, manisan buah-buahan manis dan gurih, teh harum. Ini adalah kota yang tidak berubah selama 1000 tahun, tempat yang selalu damai dan tenteram. Hari ini, Green Mulberry City menyambut beberapa orang asing yang tidak biasa. Mereka adalah Lin Ming dan orang tuanya. Setelah beberapa ratus tahun, puluhan generasi orang telah berlalu di Green Mulberry City. Tidak ada yang mengenali Lin Ming dan tidak ada yang mengenali orang tuanya, tapi mereka masih mendengar legenda Lin Ming. Nama ini akan diwariskan selama beberapa ratus ribu tahun. Lin Ming memasuki kota Green Mulberry seperti orang biasa. Mereka menyusuri jalan-jalan baru yang telah direnovasi berkali-kali, dan jalan-jalan yang masih akrab ini membuat orang tua Lin Ming dipenuhi emosi. Mereka tiba di restoran keluarga Lin. Ini adalah bangunan bersejarah yang telah disegel selama lebih dari 1000 tahun, dan merupakan rumah sebenarnya dari Lin Ming dan orang tuanya. Karena bangunan ini telah dirawat dengan hati-hati oleh orang lain, maka bangunan ini masih tetap utuh. Namun, setelah ubin kaca tersebut tahan terhadap angin dan hujan selama lebih dari 1000 tahun, ubin tersebut tidak lagi cerah. Kolom dan pintu yang dipernis merah, meskipun dicuci dan dicat ulang beberapa kali, perlahan mulai berubah menjadi berbintik-bintik, menampakkan cita rasa tahun-tahun yang telah berlalu. Berderit, pintu depan terbuka. Yang menarik perhatian adalah lobi restoran. Tanah batu marmer biru sudah tua, tapi perabotan yang dibersihkan persis sama seperti dulu. Lin Ming dapat mengingat adegan dia melompat-lompat di lobi ini ketika dia masih kecil.
Segala macam orang akan datang ke restoran ini. Ada yang datang ke sini untuk minum anggur, ada yang ke sini untuk minum teh, ada yang datang dan bercerita, ada yang datang dan bermain kartu, ada yang bermain sitar, ada yang bermain catur. Lin Ming ingat banyak pelanggan tetap lama itu. Ketika dia berlari melewati lobi ini saat masih kecil, orang-orang ini akan memberi Lin Ming beberapa permen untuk dimakan. Bahkan selama bertahun-tahun, tetap saja sama. Mata tua Lin Mu berkaca-kaca. Dia menelusuri konter meja-meja tua sambil mengingat masa lalu. Lin Fu biasa berdiri di sini, mengenakan jubah katun abu-abu longgar dan topi kecil. Dia akan memegang sempoa di tangannya, mencatat angka-angka di buku besar saat suara-suara memenuhi udara. Adapun Lin Mu, dia akan membantu di dapur. Setelah setiap hidangan selesai, pelayan akan membawanya kembali dan berteriak dengan suara penuh pesona, hidangan sudah siap. Kemudian, dengan handuk di bahunya, pelayan meletakkan piring, membersihkan meja dan membantu menyeduh teh. Lin Mu, Lin Fu, serta Lin Ming, mereka bertiga tinggal di restoran ini. Ini adalah rumah keluarga mereka. Kedua orang tua-tua itu ingin menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup mereka di sini. Restoran ini tidak lagi buka untuk bisnis, tetapi setiap hari, Lin Mu akan menyiapkan makanan di dapur dan Lin Ming akan membantu di sisinya. Keluarga tiga orang ini bahagia dan hangat. Tapi, Lin Mu masih membawa satu kekhawatiran, dan itu adalah Lin Ming tetap belum menikah. Meskipun Lin Ming bisa melihat pikiran orang tuanya, dia selalu diam. Pada hari ini, seorang pengunjung datang ke restoran keluarga Lin. Seorang wanita berpakaian hitam yang tampak berusia lebih dari 20 tahun tiba. Kultivasinya secara tak terduga berada di alam laut ilahi. Wanita ini adalah Situ Mingyue. Di benua tumbuhan langit, sangat sulit bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai alam laut ilahi sebelum berusia 1000 tahun. Oh, Anda ingin naik? Lin Ming memandang Situ Mingyue dengan terkejut. Sebenarnya, ini adalah keinginan yang masuk akal. Seorang seniman bela diri yang telah mendaki ke puncak alam bawah tidak akan puas tinggal di sana. Mereka ingin terbang ke alam ilahi, melihat dunia yang lebih luas di mana mereka dapat dengan bebas melebarkan sayapnya. Ya, Situ Mingyue sangat menyadari identitas Lin Ming. Dia ingin berkonsultasi dengannya sebelum bersiap untuk naik. Namun, Lin Ming menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa naik. Mengapa? Jantung Situ Mingyue berdetak kencang. Dia bisa merasakan di mata Lin Ming semacam emosi yang mendalam dan penuh kesedihan, yang menyebabkan hatinya menyusut. Alam ilahi telah berubah. Terlebih lagi, dunia ini pernah disegel oleh seorang wanita. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menerobos. Lin Ming menghela nafas. Situ Mingyue menjadi bingung. Alam ilahi telah berubah. Dunia planet tumpahan langit tersegel. Dia tiba-tiba teringat. Jika Lin Ming memutuskan untuk bereinkarnasi di Sky Spill Planet, apakah ini terlibat dengan apa yang disebut perubahan alam ilahi? Dia tidak tahu apa itu tetapi secara naluri dia bisa merasakan bahwa, perubahan, ini pasti merupakan bencana yang mengguncang surga. Apa yang terjadi di alam ilahi? Situ Mingyue mau tidak mau bertanya. Invasi ras luar, Lin Ming menjawab dengan singkat. Dia menengadah ke langit, seolah matanya bisa melihat menembus ruang berbintang dan ke alam ilahi. Kemanusiaan, berada di ambang bencana. Ini, mata Situ Mingyue membelalak. Dia berpikir bahwa perubahan besar yang terjadi di alam ilahi mungkin disebabkan oleh perselisihan batin di antara manusia, tetapi dia tidak pernah membayangkan hal itu terjadi karena invasi ras alien. Dan umat manusia sudah berada dalam situasi genting. Jika senior telah kembali ke planet tumpahan langit dari alam ilahi, dan telah berkultivasi dari kelahiran kembali yang baru, apakah ini juga terkait dengan bencana itu? Situ Mingyue bertanya. Lin Ming mengangguk. Sage Lin, orang tuamu, mereka sepertinya tidak mengetahui identitasmu. Apakah kamu tidak pernah menyebutkannya? Situ Mingyue bertanya lagi. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Mereka tidak tahu dan tidak peduli. Apa yang mereka rasakan terhadap saya adalah hubungan yang datang dari dalam garis keturunan mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa salah. Saya adalah putra mereka dan saya tidak dapat menyebutkan apa yang telah saya alami dalam hidup, jika tidak, saya harus memberitahu mereka mengapa saya kembali ke planet tumpahan langit, mengapa istri saya dan Lin Xiaoge tidak dapat kembali, mengapa saya kembali menjadi seorang sayang. Jika orang tua saya mengetahui situasi sebenarnya dari apa yang terjadi, mereka tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Lin Ming berkata dengan tenang. Situ Mingyue kecewa. Setelah hening lama, Situ Mingyue dengan enggan bertanya, lalu, apakah tidak ada yang bisa dilakukan? Aku tidak tahu, kata Lin Ming. Saya akan kembali, mungkin dalam 10.000 tahun. 10.000 tahun adalah batas waktu yang ditetapkan Lin Ming untuk dirinya sendiri. Untuk memahami dan memadukan kitab suci dan sutra surgawi, untuk mengembangkan dunia batinnya, untuk mengembangkan ganda alam semesta tubuh dan dunia, semua ini tidak dapat dilakukan dengan cepat tetapi memerlukan jangka waktu yang sangat lama. 10.000 tahun sudah terlalu sedikit. Dia ingin memanfaatkan waktu sebanyak yang dia bisa untuk mencapai semua yang dia bisa. Hanya dengan cara ini dia dapat kembali ke alam ilahi dan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan para suci dan kaisar jiwa yang bahkan lebih menakutkan. 10.000 tahun. Mendengar ini, Situ Mingyue menarik napas dalam-dalam, ekspresinya sedikit pahit dan sedih. Bagi pembangkit tenaga listrik lautan ilahi, hidup hingga 10.000 tahun adalah batasnya. Namun, ini adalah periode waktu yang Lin Ming dengan santainya buang.
Kata-katanya membuatnya berkubang dalam keputusasaan. Jika dia tidak mampu melampaui alam laut ilahi, maka pada saat itu dia sudah berada di ambang kematian atau dia bahkan hanya menjadi tulang belulang. Lin Ming bisa melihat pikiran si Tu Mingyue. Dia berkata, kamu bisa mengembara untuk bepergian. Dimensi alam bawah ini terdiri lebih dari sekadar planet tumpahan langit. Saya bisa memberi Anda kapal roh dan peta bintang sehingga Anda dapat mengunjungi planet lain. Meskipun Anda tidak dapat naik ke alam ilahi, mengembara dengan bebas di dunia ini tetap akan membantu Anda. Setidaknya, menerobos laut ilahi tidak akan sulit. Lin Ming berkata dengan santai. Tapi, si Tu Mingyue masih menyimpan kengganan di hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa naik ke alam ilahi dan hanya mampu mengembara ke alam rendah, maka apapun yang dia coba, dia tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Hampir melampaui alam laut ilahi akan menjadi batasnya. Dia menggigit bibirnya dan menatap Lin Ming. Memanggil setiap keberanian yang dia miliki, dia membungkuk dalam-dalam ke arahnya, Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat menganggap saya sebagai murid Anda. Lin Ming tercengang. Dia memandangnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya belum pernah magang dan masih banyak urusan yang belum saya selesaikan. Saya tidak ingin membentuk ikatan karma baru di sini. Nasib dunia, sebab dan akibat, semua ini adalah hal-hal yang fana dan tidak dapat diprediksi yang tidak ingin disentuh oleh Lin Ming. Jika dia menerima murid magang maka dia harus mengambil tanggung jawab sebagai seorang master. Saat ini, Lin Ming tidak punya waktu atau tenaga untuk melakukan semua ini. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, kekecewaan mendalam melintas di mata si Tu Mingyue. Sebenarnya, dia juga tidak terlalu berharap hal ini bisa terjadi. Dia sadar diri bahwa meskipun bakatnya berada di puncak alam bawah, di mata Lin Ming, itu mungkin tidak lebih dari biasa. Bahkan jika Lin Ming menerima murid magang, dia tidak akan pernah menerimanya. Saya minta maaf karena mengganggu senior. Si Tu Mingyue tersenyum sedih. Dia membungkuk ke arah Lin Ming sekali lagi dan kemudian berbalik untuk pergi. Tapi saat ini, langkah kaki samar terdengar dari belakang mereka. Lin Mu berjalan menuruni tangga dan langsung gembira melihat si Tu Mingyue. Dia berseru, Nona Situ. Kenapa Nona Situ ada di sini? Ketika Lin Ming dan orang tuanya kembali ke Green Mulberry City untuk hidup dalam pengasingan, ini adalah informasi yang bahkan tidak diketahui oleh banyak tokoh tingkat tinggi dari 4 kerajaan ilahi. Lin Mu tidak pernah menyangka si Tu Mingyue akan benar-benar menemukan tempat ini. Hal ini menyebabkan dia membuat beberapa pergaulan yang menarik. Si Tu Mingyue buru-buru membungkuk saat dia melihat Lin Mu. Tapi sekarang, Lin Mu telah dengan lembut menggenggam tangan si Tu Mingyue dan menariknya untuk duduk, mengatakan bahwa dia harus tinggal dan makan. Si Tu Mingyue tidak berdaya. Dia melihat ke arah Lin Ming. Lin Ming ragu-ragu sejenak dan kemudian perlahan mengangguk. Seperti ini, makan malam keluarga dimulai. Nasi segar dan harum, 6 hidangan sederhana, 4 pasang sumpit. Lin Fu bahkan memanaskan sepanci anggur, menuangkan 2 cangkir untuk merayakannya. Meskipun pasangan tua itu telah kembali ke rumah masa lalu mereka dan suasana hati mereka sangat baik, mereka selalu menyimpan penyesalan. Ini berasal dari kemonotonan dan kesepian yang diakibatkan oleh keheningan yang begitu damai. Mereka mengharapkan ketenangan dan kedamaian meskipun mereka ingin melihat keluarga yang hidup. Tentu saja, jika itu adalah seseorang yang dapat membuat keluarganya hidup, itu juga haruslah seseorang yang mereka sukai dan berharap untuk bertemu. Si Tu Mingyue adalah orang seperti itu. Makanan sederhana, kebahagiaan sederhana. Lin Mu terus-menerus mengambil piring untuk dimasukkan ke dalam mangkuk si Tu Mingyue, senyumnya lembut dan ramah. Makan lagi. Inilah ikan asam manis yang paling dia suka makan ketika dia masih kecil. Hanya ikan asam manis kampung halaman kami yang terbaik. Dari Green Mulberry River, Anda perlu memancing ikan mas besar yang beratnya setidaknya 3 jins. Tentu saja harus segar, dan bahannya juga harus mengandung gula batu terbaik. Lin Mu dengan bangga berkata. Si Tu Mingyue tahu bahwa, dia, yang dibicarakan Lin Mu mengacu pada Lin Ming dan juga Lin An. Lin Mu mungkin tidak tahu bahwa Lin An adalah Lin Ming, tapi yang dia tahu adalah hidangan yang mereka suka makan sama persis. Nona Situ, ini anggur yang saya buat sendiri. Ini, cobalah sedikit. Lin Fu tertawa ketika dia berbicara. Lin Ming melihat suasana hati orang tuanya yang luar biasa. Meskipun mereka bahagia selama bertahun-tahun, belum pernah seperti hari ini di mana mereka mengungkapkan senyuman dari lubuk hati mereka yang terdalam. Hati Lin Ming bergerak. Dia menghela nafas ringan dan mengambil keputusan. Bibirnya bergerak saat dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati. Si Tu Mingyue, Anda dan saya bisa menjadi master dan magang selama 100 tahun, tetapi biasanya kita tidak menyebut diri kita sebagai master dan magang. Saya hanya membutuhkan Anda untuk menemani orang tua saya, dan saya akan mengajari Anda metode kultivasi dan memberi Anda berkah keberuntungan. Setelah 100 tahun berlalu, saya akan bereinkarnasi dan berkultivasi dari ketiadaan lagi, dan bagi Anda, saat itulah Anda dan saya berpisah. Saat si Tu Mingyue sedang makan, sumpitnya bergetar. Dia menatap Lin Ming, kehilangan kata-kata. Bab 1958, Reinkarnasi kedua. Si Tu Mingyue tetap tinggal. Meskipun hubungannya dengan Lin Ming hanya hubungan master dan magang, dan hanya bersifat sementara, ini adalah sesuatu yang orang tua Lin Ming tidak ketahui. Faktanya, di mata Lin Mu dan Lin Fu, ada makna mendalam bagi si Tu Mingyue untuk tetap tinggal.
Pasangan lansia itu berharap ada orang yang mendampingi mereka di masa tua nanti, namun mereka juga berharap agar putranya bisa menikah dan hidup bahagia dan penuh kebahagiaan. Lin Ming tidak memberikan penjelasan atas kesalahpahaman ini. Alasan dia meminta Situ Mingyue tetap tinggal menemani orang tuanya adalah karena dia ingin orang tuanya hidup damai di hari tua. Seringkali dia tidak berbicara dengan Situ Mingyue. Dia hanya akan mewariskan metode kultivasi kepadanya yang cocok untuk dia praktikkan dan memungkinkan dia untuk memahaminya sendiri. Sedangkan untuk pil, Lin Ming punya lebih dari cukup. Setiap pil akan dicairkan olehnya menjadi mata air, dan dia perlahan-lahan akan meminum mata air ini dan memurnikan obatnya. Dampaknya luar biasa. Situ Mingyue hanya menggunakan 10 tahun untuk mendekati alam transformasi ilahi. Sebenarnya bakatnya tidak terlalu buruk bahkan ketika ditempatkan di alam ilahi. Masalahnya adalah dia kekurangan guru yang terampil di alam rendah sehingga menunda budidayanya. Namun, ini semua sudah dibuat-buat untuk saat ini. Meskipun tidak mungkin baginya untuk mencapai prestasi yang luar biasa, dengan bimbingan Lin Ming tidak akan sulit baginya untuk berkultivasi ke alam dewa ilahi. Terkadang, Lin Ming pergi bersama Situ Mingyue. Mereka akan menjelajah jauh ke ruang berbintang, dan di sini Lin Ming akan mengajarkan Situ Mingyue beberapa hukum dan metode budidaya tingkat lanjut. Lin Ming bahkan memberikan Situ Mingyue bagian yang tidak lengkap dari kekuatan ilahi yang transenden. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan bahwa dia akan dapat memahami apapun darinya, dia setidaknya bisa melakukan kontak dengan hukum Dao besar, memperluas wawasannya saat dia mendapatkan lebih banyak inspirasi. Kapanpun saat-saat seperti ini tiba, alis Situ Mingyue akan menyatu karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang apa yang harus dilakukan. Dia khawatir Lin Ming akan menganggap dia terlalu bodoh dan dia sangat berharap bisa merasakan sesuatu untuk memuaskannya. Namun, jejak Grid Dao ini terlalu rumit dan bervariasi. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, sulit baginya untuk menyadari apapun. Lin Ming tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya padanya kemajuan apa yang telah dia capai dan kemudian diam-diam akan pergi. Seperti ini, 50 tahun telah berlalu. Lin Fu dan Lin Mu bertambah tua. Tapi di saat yang sama, mereka semakin banyak tersenyum. Ketika dia tidak berkultivasi, Situ Mingyue akan menghabiskan sisa waktunya menemani orang tua Lin Ming. Dia sering pergi ke dapur untuk membantu Lin Mu menyiapkan makanan dan mengeluarkan papan catur untuk bermain dengan Lin Fu. Semuanya hangat dan harmonis. Kebahagiaan seluruh keluarga menggantikan penyesalan terakhir yang dirasakan pasangan tua itu dalam hidup. Ini juga yang diinginkan Lin Ming. Dalam hidup ini, ia ingin memberikan kedamaian dan kebahagiaan kepada orang tuanya di masa senjanya. Oleh karena itu, meskipun dia harus mencemari dirinya sendiri dengan suatu karma, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Musim semi berlalu dan musim gugur pun tiba, 20 tahun lagi berlalu. Lin Fu dan Lin Mu sama-sama bersandar pada tongkat. Menjadi sedikit sulit bahkan untuk berjalan di jalan. Meski begitu, tidak ada pembantu di keluarga mereka. Setiap kali mereka pergi membeli bahan makanan, Situ Mingyue akan membantu Lin Mu keluar dari restoran keluarga Lin tempat mereka berjalan perlahan di jalan yang sudah dikenalnya. Selama waktu ini, Lin Mu akan berjalan perlahan. Dia akan berjalan-jalan, merasakan sinar matahari di wajahnya, merasakan nikmatnya hidup. Lin Fu dan Lin Mu, keduanya telah merasakan kemiskinan, dan hidup dalam kemewahan, telah mengalami kehidupan tertinggi karena dipuja oleh jutaan dan miliaran orang. Sekarang di usia tua, dengan Situ Mingyue dan Lin Ming menemani mereka, mereka merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Inilah hidup mereka, kehidupan yang diberkati. Mereka tidak menyesal. 2 tahun kemudian, saat musim panas dimulai, pada hari yang cerah Lin Fu dan Lin Mu meninggal satu demi satu. Tepat sebelum mereka pergi, wajah mereka dipenuhi senyuman dan ekspresi mereka damai. Mereka meninggal di tempat tidur karena usia tua. Kematian orang tuanya juga menandai berakhirnya reinkarnasi pertama Lin Ming, yang telah berlangsung selama lebih dari 1.600 tahun. Ini menandai akhir yang lengkap untuk saat ini. Menurut wasiat orang tuanya, Lin Ming menguburkan mereka di pegunungan sekitar Green Mulberry City. Setelah kematian, menjadi debu dan kembali ke bumi. Ini adalah keinginan sederhana kebanyakan manusia. Menurut adat, Lin Ming mendirikan rumah rumput di lereng gunung. Dia mengenakan pakaian berkabung sederhana dan berduka atas orang tuanya selama 3 tahun. Situ Mingyue juga mengikuti Lin Ming. Dia mengenakan pakaian putih, mengamati masa berkabung bersamanya. Mereka tinggal di 2 rumah rumput yang terpisah. Setiap hari mereka menyapu kuburan pasangan tua itu, membakar dupa untuk mereka dan mendoakan mereka. Hari-hari ini berjalan lambat dan hangat. Tapi apakah itu Lin Ming atau Situ Mingyue, mereka menemukan kedamaian dan ketenangan batin di hari-hari yang lambat dan hangat ini. 3 tahun berlalu dengan cepat. Dengan berakhirnya masa berkabung, Lin Ming harus pergi. Suatu pagi, matahari yang cerah terbit. Kabut pagi Green Mulberry Mountain tersebar dan tetesan embun yang tergantung di rerumputan juga perlahan menguap. Lin Ming menyalakan dupa untuk orang tuanya dan berlutut dalam-dalam, membungkuk, dahinya mencapai tanah. Ini juga merupakan busur terakhirnya. Dia berdiri dan berkata kepada Situ Mingyue di belakangnya, menurut kesepakatan kita, hubungan kita sebagai master dan magang telah berakhir. Anda sekarang dapat mulai berjalan di jalan Anda sendiri. Lin Ming berkata dengan tenang. Namun saat kata-kata ini sampai ke telinga Situ Mingyue, dia merasakan kesedihan yang tak terbatas, kesedihan yang tak terbatas. Ada perasaan yang tak terkatakan dalam hatinya.
Dia sudah tahu hari ini akan tiba dan dia sudah mempersiapkan mentalnya. Namun ketika hal itu benar-benar terjadi, dia mengalami kerugian yang tidak dapat dijelaskan. Tapi, dia sangat menyadari bahwa dia dan Lin Ming awalnya adalah dua garis lurus yang tidak pernah bersilangan. Hanya karena orang tua Lin Ming mereka melakukan pendekatan untuk waktu yang singkat, dan itu hanya mendekat. Kemudian, ketika garis-garis lurus ini terus berlanjut, mereka perlahan-lahan akan terpisah, secara bertahap semakin menjauh. Ini adalah takdir yang sudah diputuskan. Apapun yang dia lakukan, itu tidak akan berubah. Jadi, dia perlahan mengangguk. Kalau begitu, selamat tinggal. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Saat Lin Ming berbicara, dia dengan santai melangkah ke dalam kehampaan. Dia tidak perlu membuka kekosongan itu, tapi langsung masuk ke dalamnya, menghilang dari pandangan. Situ Mingyue berdiri dalam keadaan linglung, terdiam untuk waktu yang lama. Setahun sebelum Lin Fu dan Lin Mu meninggal, Situ Mingyue telah menembus alam transformasi ilahi. Selain itu, dengan ajaran Lin Ming dan dukungan sumber daya yang ditinggalkannya, dia telah membentuk landasan yang kokoh. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai alam dewa ilahi di masa depan. Namun semua ini, termasuk puncak seni bela diri yang dia rindukan dalam mimpinya, tidak memberinya kegembiraan saat ini. Dia diam-diam berbalik, memasuki rumah rumput yang dia tinggali selama 3 tahun dan dengan lembut menutup pintu. 20 tahun lagi berlalu. Di dimensi yang lebih rendah dari alam semesta ini, di dalam kota kekaisaran di planet yang tidak diketahui, pada waktu yang tidak diketahui, seorang pengemis muda muncul di sudut kota. Dia pendek dan seluruh tubuhnya tertutup tanah, tapi matanya luar biasa cerah. Meskipun dia seorang pengemis, dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Dia hanya mengembara, dan pengembaraan ini berlanjut selama puluhan tahun. Pengemis muda ini tumbuh sangat lambat, tetapi karena dia seorang pengemis, tidak ada yang memperhatikannya. Hingga suatu hari, dia menghilang dari kota. Dia menerobos luar angkasa, terbang jauh ke alam semesta. Ini adalah reinkarnasi kedua dari Lin Ming. Selama tahun-tahun ini, suasana hati dan kultivasi Lin Ming menjadi semakin sempurna. Kultivasinya tidak meningkat dengan cepat, namun pemahamannya terhadap Dao Surgawi tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia dengan cepat melaju melintasi alam semesta. Segera dia mencapai sebuah planet hitam besar. Seperti meteor, dia terjun jauh ke dalam intinya. Babak 1959, kembali ke alam ilahi. Alam semesta sangat luas dan tak ada habisnya, keberadaannya terlalu misterius. Itu berisi aturan Dao Surgawi yang tak terbatas. Sejak lama, tak terhitung banyaknya pembangkit tenaga listrik kuno yang mencari di mana-mana, tanpa kenal lelah mengejar jalur seni bela diri yang sulit dipahami. Namun hingga saat ini, belum ada satu orang pun yang memahami sepenuhnya semua misteri alam semesta. Alam semesta tidak hanya misterius, tetapi juga abadi. Bahkan ketika dunia-dunia besar runtuh dan menjadi tidak ada lagi, alam semesta secara keseluruhan akan terus ada. Tidak ada yang tahu di mana langit abadi ini dimulai atau di mana mereka akan berakhir. Waktu adalah mesin penuai yang paling menakutkan sepanjang kehidupan. Namun bagi Dao Surgawi alam semesta, konsep ini tidak ada artinya sama sekali. 1000 tahun hanyalah sekejap waktu, begitu singkat sehingga hampir tidak ada perubahan di alam semesta. Namun, jika menyangkut masyarakat fana dan negaranya, dalam beberapa ribu tahun akan ada ratusan generasi manusia. Dinasti-dinasti akan runtuh dan dinasti-dinasti lain akan bangkit menggantikannya. Keluarga besar, sekte, kehidupan yang tak terhitung jumlahnya lahir dan kembali ke ketiadaan. Sejarah mereka yang berbelit-belit akan terkubur dalam pasir waktu karena perlahan-lahan hilang selamanya. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang ditinggalkan orang-orang ini di dunia hanyalah tidak ada. Seiring perubahan waktu, segala sesuatunya tetap sama, tetapi manusia selalu berubah. Suatu sore di musim dingin, seseorang dan seekor binatang buas hitam besar muncul di luar kota kuno. Kota ini telah direnovasi berkali-kali, namun banyak sisi dan sudutnya masih terukir karena pemakaian bertahun-tahun. Di luar kota, orang-orang ramai. Orang-orang ini datang dan pergi, ketakutan di hati mereka karena tidak ada satupun yang berani mendekat. Meski begitu, mereka menjulurkan leher mereka, memandang dengan penuh rasa ingin tahu. Pria ini mengenakan pakaian berwarna hitam dan badannya lurus seperti tombak. Penampilannya tampak seperti diukir oleh pedang, mengandung rasa yang tak terlukiskan. Adapun binatang buas di sampingnya, itulah yang paling menarik perhatian. Itu tampak seperti serigala raksasa, tetapi ada satu tanduk hitam yang menonjol dari kepalanya, membuatnya tampak seperti naga dalam mitos. Manusia dan binatang ini adalah Lin Ming dan naga hitam kecil. Setelah 1000 tahun, Lin Ming telah menyelesaikan reinkarnasi ketiganya dan melangkah ke reinkarnasi keempat. Adapun naga hitam, telah tumbuh dan penampilannya dikembalikan ke keadaan semula. Jika diinginkan, tubuhnya bisa tumbuh setinggi ribuan kaki, menjulang tinggi seperti puncak gunung. Selama reinkarnasi keempatnya, Lin Ming kembali ke Sky Spill Planet dan datang ke Green Mulberry City sekali lagi. Green Mulberry City masih ada, namun namanya telah berubah. Dulunya tidak lagi disebut kota Green Mulberry tetapi sekarang disebut Provinsi Langit. Tembok di sini telah berkembang lebih jauh keluar dan jalan telah diperluas. Di tengah kota, sebuah istana kekaisaran megah telah didirikan, dihiasi dengan emas dan batu giok.
Green Mulberry City telah lama menjadi ibu kota kerajaan Sky Fortune. Faktanya, kerajaan Sky Fortune telah berganti dinasti, dan ini juga bukan yang pertama atau kedua kalinya. Penghalang nama Lin Ming membuat banyak negara tidak berani menyerbu kerajaan Sky Fortune. Tapi, ini tidak berarti keluarga kerajaan-kerajaan Sky Fortune tidak akan berubah. Kudeta, penguasa yang kejam dan tidak berakal, semua ini bisa menyebabkan jatuhnya sebuah dinasti. Sekarang, keluarga kerajaan-kerajaan Sky Fortune tidak lagi bermarga Yang, tetapi bermarga Zhou. Kerajaan Langit Keberuntungan juga tidak lagi disebut demikian, tetapi sekarang disebut sebagai dinasti Zhou Besar. Untuk menstabilkan nasib bangsanya, keluarga kerajaan dinasti Zhou Besar memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya ke kota Green Mulberry dan mengubah namanya menjadi Provinsi Langit. Keluarga kerajaan percaya bahwa sejak Lin Ming pernah tinggal di kota itu pasti akan memiliki takdir yang gemilang dan akan melindungi fondasi dinasti Zhou Besar selama 10.000 tahun. Terhadap hal ini, Lin Ming tidak lagi peduli sama sekali. Dia sekarang tidak lagi khawatir. Dia terus-menerus melakukan perjalanan keluar, menyempurnakan dunia batinnya. Dia tumbuh semakin kuat. Namun selama reinkarnasi keempatnya, Lin Ming merasakan budidayanya mencapai hambatan. Ini adalah peralihan dari Raja Dunia biasa menjadi Raja Dunia Hebat. Yang benar adalah jika Lin Ming menginginkannya, tidak akan sulit baginya untuk secara paksa melewati fase transisi ini. Tapi, dia ingin semuanya berjalan sempurna. Jadi dia membuat keputusan. Itu berarti pergi ke jalan Asura dan menyelesaikan uji coba terakhir. Dia telah cukup lama mengembara di alam rendah. Sudah waktunya untuk pergi. Namun, untuk keluar dari dunia tempat planet tumpahan langit berada dan pergi ke alam ilahi, dia harus mengambil risiko besar. Selain itu, dia harus menerobos penghalang yang ditinggalkan Seng Mei. Di masa lalu, Seng Mei telah meninggalkan penghalangnya di atas langit planet tumpahan langit. Mata susunannya juga secara alami terletak di sini. Formasi susunan ini memblokir saluran luar angkasa di dimensi alam bawah yang menghubungkan planet tumpahan langit ke alam ilahi. Ayo pergi, hitam kecil. Saat Lin Ming berbicara, dia melonjak ke atas. Tubuhnya berubah menjadi pisau tajam yang menembus langit biru. Adapun naga hitam, juga mengikuti Lin Ming. Seperti ini, manusia dan binatang berubah menjadi dua pancaran cahaya ilahi yang menembus atmosfer planet tumpahan langit dan tiba di luar angkasa. Bagian dari kekosongan ini sepertinya tidak aneh sama sekali. Tapi saat Lin Ming dengan ringan menyentuhnya, itu beriak seperti batu yang dilemparkan ke danau. Kemudian, formasi susunan raksasa muncul. Formasi susunan ini mirip dengan diagram yin yang raksasa. Separuhnya berwarna emas dan separuhnya lagi berwarna hitam, melambangkan konsep hidup dan mati. Dalam samsara hidup dan mati, Lin Ming sudah memiliki pemahamannya sendiri. Setelah hening beberapa saat, dia menghadap diagram susunan raksasa. Dia mengulurkan jarinya lagi dan lagi, setiap tusukan menyebabkan riak menyebar ke seluruh angkasa. Dengan setiap dorongan, pena tak kasat mata sepertinya melukiskan gambar di atas diagram susunan raksasa ini. Proses ini berlanjut selama 1/4 jam. Kemudian, diagram susunannya bergetar, menjadi semakin terang dan transparan, seolah-olah berubah menjadi kabut. Melihat ini, Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Formasi susunannya telah terurai. Dia menatap kekosongan di balik formasi susunan dan perlahan membuka saluran luar angkasa. Penampilannya berangsur-angsur berubah dan temperamen serta auranya menjadi sangat berbeda. Lin Ming menggunakan teknik kelahiran kembali tubuh. Setelah memahami konsep kehidupan, ketika dia menggunakan teknik rahasia ini dia dapat mengubah aura hidupnya, menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bukan hanya itu, tapi di masa lalu Seng Mei telah menarik sebagian besar sumber jiwa Lin Ming, dan karena jiwa Lin Ming telah melalui seni reinkarnasi agung dan memperoleh kehidupan baru, selama proses kelahiran kembali ini, fluktuasi jiwanya juga samar-samar berubah. Dia benar-benar bisa dikatakan terlahir kembali baik luar maupun dalam. Ini juga alasan dia berani kembali ke alam ilahi sebelum kekuatannya matang sepenuhnya. Setelah selesai, Lin Ming melangkah maju, melewati formasi susunan seolah berjalan melalui layar asap biru. Formasi susunan yang ditinggalkan Seng Mei tidak dipindahkan sama sekali. Saluran luar angkasa Sky Spill Planet dipenuhi dengan segala macam energi kacau. Tapi bagi Lin Ming saat ini, energi kacau ini tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi. Hanya saja saat dia dengan cepat melewati badai luar angkasa, hatinya tidak tenang. Dia tahu bahwa begitu dia mencapai ujung terowongan luar angkasa ini, dia akhirnya akan melihat semua yang terjadi di alam ilahi setelah ribuan tahun. Ini adalah sesuatu yang selalu ingin dia ketahui, tapi juga sesuatu yang dia takut untuk mengetahuinya. Ruang berubah. Lin Ming merasa seolah-olah dia melewati selaput tipis air. Saat dia melangkah ke langit berbintang yang familiar namun aneh ini, segala macam emosi berkembang di hatinya. Ruang berbintang ini lagi. Tapi, auranya sepertinya telah berubah. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lihat kemungkinan besar adalah pemandangan yang akan membuatnya merasa sedih. Dia tidak bisa menahan perasaan di hatinya. Dia merobek ruang terbuka dan mulai menggunakan pergeseran kekosongan besar. Pertama, dia ingin pergi melihat Divine Dream Heavenly Palace. Meskipun dia tahu apa yang mungkin terjadi, dia ingin menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Qianyu, Qin Xingxuan, Xiao Moxian, anaknya, Mo Eversnow, Empyrean Divine Dream,
Empyrean Vast Universe, apakah mereka aman? Setelah naik ke alam ilahi, Lin Ming dapat menyelesaikan perjalanan ke Istana Surgawi Impian Ilahi dalam waktu kurang dari 20 hari. Tapi, Lin Ming sebenarnya menghabiskan 2 bulan penuh. Selama 2 bulan ini, dia menyapu banyak tempat. Ia melihat banyak planet yang telah hancur. Tubuh mereka telah runtuh, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tarikan gravitasi massa yang tersisa, mereka berubah menjadi sabuk pecahan seperti cincin yang melayang tanpa tujuan melintasi kosmos. Selain planet-planet ini, sekte yang telah dihancurkan bahkan lebih banyak lagi jumlahnya. Banyak sekte dimusnahkan bersama dengan gunung roh dan pulau surgawi mereka. Dari reruntuhan yang dingin dan tragis, Lin Ming bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika orang-orang suci menyerbu. Dengan keilahian sejati yang memimpin mereka, umat manusia bukanlah tandingan para orang suci. Para elit teratas yang berhasil melarikan diri nyaris tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Tetapi untuk tanah suci secara umum, tidak diragukan lagi mereka langsung dihancurkan oleh orang-orang suci Empyrean. Bagi seorang Empyrean, melenyapkan tanah suci biasa sama saja dengan merobohkan istana pasir. Elit umat manusia yang tak terhitung jumlahnya telah tewas secara tragis dalam bencana ini. Adapun mereka yang tertinggal, mereka hanyalah warga negara biasa. Jumlah orang-orang ini terlalu banyak. Jumlahnya mencapai triliunan kuadriliun dan tersebar di 3.000 dunia besar alam ilahi serta dunia kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil bagi para Saint untuk membunuh mereka semua. Tapi selama mereka memutuskan warisan seni bela diri umat manusia maka manusia ini tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, sama seperti hewan peliharaan pada umumnya. Mereka akan dipelihara dalam sangkar dan diperbudak. Akhirnya, Lin Ming tiba di bagian alam semesta tempat istana impian surgawi berada. Meskipun dia sudah siap secara mental, saat Lin Ming melihat tempat di mana istana impian surgawi berada, dia masih terguncang dengan keras. Adegan di hadapannya meninggalkannya terharu, namun di dalam emosinya juga terdapat sedikit kesedihan. Istana impian surgawi sudah tidak ada lagi. Ini juga masuk akal. Jika Empyrean Divine Dream masih hidup, dia pasti akan membawa Divine Dream Heavenly Palace bersamanya. Namun di bekas lokasi istana impian surgawi, semua gunung megah dan megah yang penuh dengan energi spiritual dan planet-planet indah kini sepenuhnya diambil alih oleh para orang suci. Ini adalah tanah yang mengandung sejumlah besar sumber daya dan materi surgawi dan merupakan harta karun yang kaya akan energi asal surga dan bumi. Orang-orang kudus tentu saja tidak akan menghancurkannya. Sebuah sekte orang-orang kudus didirikan di sini dan para murid orang suci masuk dan keluar. Sekte ini makmur dan telah mewarisi akumulasi istana surgawi impian ilahi selama jutaan tahun, dan sekarang menggunakannya untuk memberi makan dirinya sendiri. Mereka telah memperbudak makhluk roh yang dibesarkan di pegunungan surgawi istana impian surgawi, dengan paksa menjinakkan mereka menjadi tunggangan dan mengontrak binatang. Tambang mineral dan ladang pengobatan juga dikembangkan secara liar oleh sekte suci. Segala macam materi surgawi dijarah dari tanah. Adapun seniman bela diri manusia, mereka dibunuh atau dijadikan budak. Mereka digunakan sebagai penambang, pelayan, petugas kebersihan, atau bahkan dijadikan tungku hidup. 1 juta mil jauhnya, Lin Ming menyaksikan semua ini. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama dan kemudian diam-diam pergi, tidak meninggalkan satu pun jejak dirinya. Di ruang berbintang yang luas dan tak terbatas, Lin Ming berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang dengan kecepatan penuh ke alam semesta. Dia mencengkeram tinjunya begitu kuat hingga kukunya menusuk dagingnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, segala sesuatu yang telah hilang akan dikembalikan 2 kali lipat. Bab 1960, memasuki kembali Jalan Asura. Terlepas dari bencana apa yang terjadi di 33 surga, Jalan Asura tidak berubah. Adapun manusia, orang suci, dan spirita di sini, mereka tampaknya hidup mandiri dari kerabat mereka di 33 surga, tanpa banyak tumpang tindih atau kontak di antara mereka. Perintah Asura Lin Ming telah hancur sehingga dia tidak dapat menggunakannya lagi. Dia menemukan pintu masuk spasial ke Jalan Asura yang pernah dipimpin oleh Empyrean Divine Dream di masa lalu, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk tenggelam ke dalam Jalan Asura. Ketika Lin Ming memasuki kembali Jalan Asura, dia menemukan bahwa di antara para penantang uji coba, jumlah orang suci telah meningkat pesat. Di luar Jalan Asura, Lin Ming mengamati bahwa banyak elit suci muda masuk dan keluar dari kota-kota besar. Tampaknya selama dia pergi, pengaruh besar dari para Saint telah mengirim murid-murid mereka secara massal ke Jalan Asura. Orang-orang kudus telah mengungkapkan ambisi mereka. Lin Ming tidak peduli dengan semua ini. Saat ini, uji coba terakhir Jalan Asura belum dibuka. Lin Ming diam-diam menunggu di Grid Desolate. Dia tenggelam jauh ke dalam Desolate besar. Di sini, dia merasakan kekuatan dunia Jalan Asura. Jauh di bawah tanah, Lin Ming bisa merasakan bahwa dunia Jalan Asura sebenarnya agak mirip dengan dunia batinnya sendiri. Mungkinkah dunia Jalan Asura yang diciptakan oleh Master Jalan Asura di masa lalu juga merupakan dunia batinnya sendiri? Pikiran ini segera terlintas di benak Lin Ming. Seberapa sulitkah mencapai hal seperti ini? Namun, dia juga percaya bahwa di masa depan, dia akan mampu mengambil langkah ini juga. Kekuatan dunia di Jalan Asura sangat kuat dan kuat. Namun, karena terkunci oleh kendala Asura Surgawi Dao, sangat sulit bagi Lin Ming untuk menyerapnya. Lin Ming menenangkan diri dan mulai diam-diam memahami komposisi dunia Jalan Asura.
Dengan bimbingan Asura Surgawi Dao, tidak sulit bagi Lin Ming untuk mencapai semua ini. Menyadari semua ini adalah proses yang lambat. Lin Ming memfokuskan dirinya, menjadi terpesona dengan prosesnya. Dalam sekejap mata, puluhan tahun berlalu. Lin Ming memperoleh banyak pencerahan baru. Dia menggabungkan semua pemahaman ini ke dalam dunia batinnya yang berkembang. Dan saat ini, pembukaan sidang terakhir juga semakin dekat. Lin Ming meninggalkan Grid Desolate dan berkelana ke Jalan Asura bagian dalam. Untuk menghadiri sidang terakhir, seseorang memerlukan token kualifikasi. Terakhir kali Lin Ming memasuki uji coba terakhir, dia mendapatkan token kualifikasi dari Mo Bright Moon. Jika seseorang ingin mendapatkan token kualifikasi, prosesnya akan membutuhkan banyak energi dan waktu. Meskipun tidak terlalu sulit untuk saat ini Lin Ming tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Kekuatannya sudah cukup besar sehingga dia bisa dengan terang-terangan menyerbu sekte dan dengan ceroboh merebut token kualifikasi. Larut malam, Lin Ming melayang tinggi di udara, membiarkan perasaannya menyebar ke segala arah. Dia meliput wilayah yang luas di Jalan Asura bagian dalam dan segera menemukan pengaruh yang terletak di dekat Laut Asura. Ini adalah kelompok milik orang-orang kudus. Dan mereka adalah orang-orang suci dari 33 surga. Di antara mereka ada seseorang yang memiliki token kualifikasi. Meskipun mereka dengan hati-hati menyembunyikan token itu, mereka masih tidak bisa lepas dari akal sehat Lin Ming. Lin Ming mencibir. Dia diam-diam turun seperti hantu gelap malam. Kelompok seniman bela diri suci ini masih bermeditasi di istana suci mereka. Namun di luar istana suci, ada beberapa orang yang berjaga. Penjaga yang berdiri itu telah menyebarkan kesadaran ilahi mereka, meliputi area sekitar 100 mil. Tapi ketika Lin Ming tiba, dia tidak memperingatkan mereka sama sekali. Dengan suara samar, salah satu penjaga terhuyung dan terjatuh ke tanah. Seniman bela diri suci lainnya merasa khawatir. Mereka segera bangun dari tidurnya dan hendak mengambil senjata dari cincin spasial mereka. Namun saat ini, terjadi ledakan keras. Penghalang pertahanan istana suci telah hancur berantakan. Segera setelah itu, salah satu orang di antara mereka merasakan angin kencang menerpa dirinya. Seekor binatang hitam berlari ke depan seperti anjing neraka iblis, menabrak dadanya. Peng! Orang ini terbang mundur, menabrak dinding dan muntah seteguk darah. Semua organnya telah hancur berkeping-keping dalam satu serangan ini. Sialan! Di antara sekelompok orang, seorang Raja Dunia Agung berteriak. Dia jelas bisa melihat binatang buas yang menyerang mereka. Binatang buas tak dikenal ini tampak seperti serigala hitam dengan satu tanduk panjang mencuat dari kepalanya. Tapi, yang paling menakutkan adalah tuan dari binatang buas ini. Dari 10 lebih orang yang hadir, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas penampilannya atau mengetahui posisinya. Dia seperti penuai maut, tanpa ampun mengambil nyawa. Setiap kali dia berkedip, dia tidak meninggalkan fluktuasi apapun dalam hukum luar angkasa. Meski begitu, dia melayang di udara dan menghilang ke angkasa, menghilang tanpa tanda. Tingkat pemahaman hukum ini telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Terlebih lagi, pihak lain ini memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan penghalang pelindung istana suci. Hal ini membuat orang-orang kudus tenggelam dalam keputusasaan. Menyebar dan lari, beritahu sekte dan minta bantuan. Raja Dunia Agung mengirimkan transmisi suara. Namun, di tengah-tengah transmisi suaranya terhenti. Dia adalah seniman bela diri suci terakhir yang meninggal. Pasukan ras suci ini terdiri dari 12 orang, dan semuanya dibunuh oleh Lin Ming. Melihat mayat di sekitarnya, Lin Ming terdiam. Sebelumnya, dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka yang dia bunuh telah memasuki jalan kematian. Tapi kali ini dia membunuh 12 seniman bela diri suci dalam satu tarikan napas, jadi tidak ada berita yang bocor. Meskipun identitasnya tidak akan terungkap bahkan jika berita tentang dirinya bocor, Lin Ming harus waspada terhadap segala kemungkinan, tidak peduli seberapa kecil kemungkinan itu. Lin Ming tidak merasakan beban psikologis dalam membunuh orang-orang ini. Ini karena ketika terjadi perang antar ras, tidak ada orang yang tidak bersalah. Lin Ming menjentikkan jarinya dan menembakkan bola api. Semua mayat terbakar abis, dan tertiup angin malam, abunya memudar. Dia menemukan token yang dia inginkan. Hal-hal tidak berguna lainnya semuanya hancur. Istana suci juga diambil oleh Lin Ming dan semua jejak penampilannya dihancurkan. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Ming terbang, menghilang ke dalam malam seperti kelelawar. Lokasi uji coba terakhir berada jauh di dalam Jalan Asura. Ini adalah laut tanpa batas yang disebut Laut Asura. Laut Asura tidak terbatas dan tidak dapat dipahami. Bahkan jika planet besar seperti Sky Spill Planet tenggelam ke Laut Asura, ia akan tenggelam seluruhnya. Di laut dalam, tekanan di dasar laut sungguh tak terbayangkan. Berdasarkan logika umum, tidak ada dasar laut yang mampu menahan tekanan sebesar itu. Alasan Laut Asura masih ada adalah karena kekuatan hukum Asura. Di kedalaman yang mengerikan itu, binatang laut mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dibiarkan. Di antara mereka ada banyak binatang laut yang kekuatannya setara dengan Empyrean. Dalam rumor yang beredar dikatakan bahwa jauh di dalam Laut Asura, ada 1 atau 2 binatang laut super tingkat dewa sejati yang telah dibiarkan. Mereka adalah raja dari semua binatang laut. Karena cerita tersebut, sangat sedikit orang yang berani memasuki Laut Asura. Satu-satunya pengecualian adalah jika sidang terakhir dimulai. Pada hari ini,
Laut Asura yang biasanya sepi mulai menyambut banyak tamu. Banyak pengaruh berkumpul di Laut Asura. Di permukaan Laut Asura, banyak tokoh besar yang tersebar di anjungan pandang yang melayang di atas permukaan laut. Banyak seniman bela diri bergegas ke sini dari seluruh jalan Asura, berkumpul untuk menjadi saksi peristiwa besar di jalan Asura. Gemuruh gemuruh gemuruh. Jauh di dalam laut, airnya terpisah. Seekor paus biru sebesar gunung muncul dari perairan laut. Saat ia naik, aliran air yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh raksasanya seperti air terjun. Untuk sementara waktu, anjungan pengamatan di permukaan laut tersapu liar oleh ombak yang diciptakan oleh paus biru. Banyak seniman bela diri muda di panggung tontonan tersandung, tidak mampu berdiri tegak. Hei, itu Deep North Leviathan dari Istana North Haven, itu adalah dewa binatang yang menstabilkan takdir dari Istana North Haven. Meskipun garis keturunannya sedikit cacat, itu masih merupakan benteng yang jauh lebih kuat dari setengah langkah Empyrean. Saya tidak pernah berpikir bahwa Istana North Haven akan mengirim Deep North Leviathan ke sini untuk mengguncang suasana. Seseorang berkata dari platform tontonan. Saat mereka berbicara, paus biru raksasa bernama Deep North Leviathan membuka mulutnya yang besar. Dari mulutnya, tirai cahaya biru muncul. Para murid Istana Langit Utara diselimuti oleh cahaya biru ini. Mereka semua mengenakan seragam sekte dan berkembang dengan gagah berani. Dari penampilan bermartabat mereka, dapat dilihat bahwa mereka adalah elit sekte mereka. Sebenarnya, sebagian besar dari orang-orang ini datang hanya untuk melihat dunia dan memperluas wawasan mereka, mereka tidak akan benar-benar memasuki sidang terakhir. Bagaimanapun, jumlah token kualifikasi terbatas. Istana North Haven benar-benar menata ibu kotanya kali ini, tapi mereka tidak bisa disalahkan jika melakukannya. Selama beberapa tahun terakhir ini, para biksu dari 33 surga di luar jalan Asura telah mengirimkan terlalu banyak elit ke sini. Sepertinya mereka sedang mencoba membuat semacam pertunjukan. Oleh karena itu, persaingan untuk uji coba terakhir juga menjadi semakin ketat. Kali ini, saya mendengar bahwa 33 orang suci surga telah mengirim banyak tokoh tingkat tinggi ke sini. Banyak dari orang-orang itu berasal dari Good Fortune Saint Palace. Saat menyebutkan nama Istana Keberuntungan Saint, ketakutan melintas di wajah para seniman bela diri dari Jalan Asura. Banyak tokoh besar yang bergegas ke sini dari seluruh Jalan Asura juga mengerutkan kening. Penguasa Istana Keberuntungan Saint juga merupakan pemimpin tertinggi para Santa, penguasa Keberuntungan Saint. Good Fortune Saint Sovereign terlalu menakutkan. Menurut rumor yang beredar, dia mungkin menjadi penguasa nomor 1 di 33 surga. Dia telah menyatu dengan monster aneh dan mengerikan, mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi sebagai gantinya. Saat semua orang berbicara, seruan burung Phoenix bergema di langit. Seekor burung yang menyerupai burung Phoenix terbang menuju area ini. Di punggung burung ini duduk seorang wanita tua berjubah Phoenix dan memakai mahkota emas. Dia bersandar pada tongkat emas dan memancarkan aura yang kaya dan mewah. Matanya sepertinya mengandung tekanan yang besar, membuat orang lain sulit merasa nyaman. Dan di belakang wanita ini ada beberapa remaja putri cantik. Masing-masing memiliki wajah yang ditutupi kerudung tipis, tampak seperti dewi yang turun ke alam fana. Nenek Goldwyn, Empyrean Jalan Asura bagian dalam. Setelah melihat wanita tua ini, banyak orang yang tercengang. Uji coba terakhir Jalan Asura adalah sebuah peristiwa besar, namun tetap menjadi pengalaman yang menegangkan bagi para junior. Seringkali karakter tingkat Empyrean tidak hadir, tetapi akan mengirim murid langsung mereka untuk mengelola situasi. Dengan kedatangan orang-orang Empyrean, itu menandakan betapa berharganya uji coba terakhir ini. Nenek Goldwyn secara pribadi memimpin murid-muridnya ke ujian terakhir. Sepertinya pusat perhatian dari 33 orang suci surga terlalu terang beberapa tahun terakhir ini. Pengaruh asli Jalan Asura tidak mau tertinggal di belakang mereka dan bersedia untuk berjuang lebih keras. Saya khawatir uji coba terakhir ini juga akan terjadi di atas angin dan ombak. Saya ingin tahu apakah ada orang yang mampu mencapai tingkat penyelesaian 80%. Itu bukan tidak mungkin. Di antara para elit muda yang dikirim oleh Good Fortune Saint Palace kali ini, mungkin ada beberapa orang yang mampu melakukan ini. Saat semua orang berbicara, tidak ada yang memperhatikan seorang pemuda berpakaian hitam yang tampak biasa-biasa saja berdiri di atas panggung tontonan. Dia seperti sapuan kuas abu-abu di dunia ini, benar-benar tidak sinkron. Pada suatu saat, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke cakrawala Laut Asura. Dia merasa seseorang yang dia kenali telah tiba. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.